Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar cepat punya rumah. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. AST 2221 segalanya belum berakhir. Subscribe Penatua. King Sui mampu membunuh banyak orang dengan kekuatan tabrakan 9 benua gunung dari 30 miliar pasukan Dao ditambah dengan serangan perisai setelah melemahkan mereka. Kali ini, King Sui telah mengeluarkan sebagian besar kemampuannya. Kecakapannya sangat menakutkan, banyak yaksa emas yang kuat terbunuh dan sisanya dilemparkan ke dalam kekacauan. Bei Wang Fan dan yang lainnya juga bergabung, mengambil nyawa banyak Golden Yaksa. King Sui tidak tahu berapa banyak Golden Yaksa telah datang. Beberapa dari mereka melarikan diri, tetapi ada lebih dari 1000 dari mereka yang terbunuh. Golden Yaksa yang mereka lawan adalah yang terkuat, terutama beberapa Golden Yaksa yang lebih tua di depan. Mereka adalah saudara dari kepala klan Ye. Semua orang sangat bersemangat dan kaget ketika mereka menyapu medan perang. Sebelumnya, King Sui telah memasuki kondisi puncaknya dan sangat meningkatkan kekuatan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, mereka juga mendapatkan pertahanan yang hebat, yang terasa luar biasa. Lawannya sangat lemah. Kaisar King Sui menerapkan efek melemahnya ke area kecil dan tidak harus melemahkan mereka satu persatu. Hal yang sama berlaku untuk seni mengejar. Meskipun Kaisar Qi bisa melakukan ini sejak lama, seni mengejar bisa diterapkan ke daerah yang lebih baru. King Sui membiarkan yang lain membersihkan medan perang sementara dia kembali untuk memasukkan kembali tulang King Siu. King Sui saat ini merasa seolah-olah dia seperti seorang ahli bedah. Namun, orang-orang di kehidupan sebelumnya tidak akan mampu mencapai tingkat seperti itu. Luka King Siu dipotong sekali lagi, tetapi King Sui telah menerapkan anestesi menggunakan jarum emas. Ye Jian'nya menyaksikan dari samping, matanya merah dan jantungnya sakit. Memikirkan rasa sakit yang dirasakan putranya ketika tulang-tulangnya dilepas, dia tidak bisa menahan air matanya. Pihak lain tidak akan menggunakan anestesi seperti yang dilakukan King Sui. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Tentu saja King Sui juga merasa kesal, tapi dia laki-laki. Selain itu, King Siu baik-baik saja dan tidak mengeluarkan suara. Bocah itu masih muda, tetapi dia tahu dia harus tetap diam. Jika dia membuat suara, orang tuanya akan merasa lebih buruk. King Sui menyelesaikan perawatan dengan sangat cepat dan kemudian menggunakan kekuatan kelahiran kembali dan jarum hidup dan mati, mempercepat pemulihan. Dia juga menggunakan musim semi kehidupan. Setelah semua ini dilakukan, King Sui tidak akan merasakan sakit apapun bahkan setelah jarum emas yang digunakan untuk menggunakan anestesi telah dihapus. Selain itu, ia akan dapat pulih dalam seminggu. King Sui tertidur. King Sui mengeluarkan jarum dan berbalik untuk melihat Ye Jian'e yang dilanda air mata. Wanita ini belum pernah menangis sebelumnya, tetapi sekarang menangis karena putranya. King Sui memeluknya dengan lembut, baiklah, jangan menangis lagi. Meskipun anak itu telah mengalami situasi yang sulit, itu juga sarana untuk membuatnya marah. Kemalangan bisa berubah menjadi berkah tersembunyi. Aku lebih suka dia tidak memiliki berkah seperti itu, kata Ye Jian'e lembut. Sulit bagimu, kamu selalu menjadi orang yang merawatnya. Aku terlalu tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah, kata King Sui pahit. Kamu tidak boleh mengatakan ini. Kamu adalah pahlawan besar di dalam hatinya dan dia selalu menganggapmu sebagai tujuannya. Aku sangat senang bahwa dia adalah anak kita. Ye Jian'e memeluk King Sui dengan erat. Tidak apa-apa sekarang, bocah itu sangat kuat dan bakatnya adalah yang terbaik. Selain itu, dia sangat masuk akal. King Sui tersenyum dan berkata. Ye Jian'e memandangi putra mereka yang tertidur lelap dan menghela nafas lega dalam hati. Sebelumnya, hatinya tercabik memikirkan putranya memiliki 2 potong tulang yang dihilangkan darinya. Banyak dari orang-orang itu telah terbunuh. Masalah ini tidak akan berakhir seperti ini saja. Aku akan membuat Ye Clan menghilang. King Sui berkata dengan tenang. Ye Jian'e menghela nafas pelan dan berkata, jangan bunuh yang tidak bersalah. King Sui menyukai kebaikannya. Dia juga tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi dia tidak bisa menenangkan amarah di hatinya. Setelah King Sui keluar, dia memperhatikan bahwa sisanya telah berkumpul. Ketika Mu Yun Qingge melihat King Sui muncul, dia dengan cepat bertanya, bagaimana si Wer? Dia baik-baik saja. Dia akan kembali normal dalam waktu beberapa hari, kata King Sui lembut. Mu Yun Qingge mengangguk dengan gembira, aku akan pergi melihat Jian'e. Saudaraku, apa rencanamu? Chong Yunlong bertanya, prihatin. Saat ini, mereka tahu bahwa King Siu baik-baik saja dan mereka semua menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi pada King Siu, mereka tidak tahu betapa gilanya King Sui. Golden Yaksa bersekutu dengan gerbang iblis dan istana 5 harimau abadi. Kita akan memiliki pertempuran hidup atau mati pada akhirnya. Karena orang-orang dari klan Ye tidak dapat mengendalikan diri, maka aku akan mulai dengan Ye Clan dulu. King Sui telah memutuskan untuk menghapus Ye Clan. Dia tidak yakin apakah 3 klan lain di Golden Yaksa akan mengambil tindakan, tetapi kemungkinan besar mereka akan melakukannya. Ketika dia menuju untuk menghapus Ye Clan, dia mungkin menghadapi semua Yaksa emas. Populasi Golden Yaksa terlalu besar, mencapai beberapa miliar jumlahnya. Mereka juga dianggap sebagai klan besar di domain Laut 9 Benua Bintang dengan kemampuan reproduksi yang kuat.
Karena itu, akan ada banyak ahli yang layak di antara mereka. Agak tidak praktis bagi King Sui untuk menghadapi begitu banyak dari mereka sendirian. Saudaraku, ada terlalu banyak ahli di antara Golden Yaksa. Tidak apa-apa jika itu di darat, tetapi tidak ada banyak orang yang bisa memusnahkan mereka dalam waktu singkat. Selain itu, Golden Yaksa memiliki guardian kuat mereka. Binatang itu sangat kuat dan kami tidak dapat memasuki area inti Golden Yaksa, kata Chong Yunlong serius. Bagaimana mungkin King Sui tidak tahu tentang ini? Namun, dia tidak bisa tenang jika beberapa orang di klan Ye tidak terbunuh. Lupakan saja, King Sui. Kita sudah membunuh begitu banyak orang. Siuer sekarang baik-baik saja. Kita juga tidak harus keras kepala. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya di masa depan. Pada saat ini, Ye Jiange berjalan keluar dan berkata dengan lembut. King Sui menggosok kepalanya, klan Ye mungkin tidak akan mengambil ini berbaring, karena itu aku akan tinggal di sini dan menunggu kedatangan mereka. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, aku akan membunuh mereka semua. Mereka pasti akan membunuh mereka. Datang. Ye Jiange tidak berkata lagi. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan King Sui benar. King Sui melihat bahwa formasi di sekitarnya baik-baik saja dan mengatakan kepada semua orang bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka bisa kembali. Akan baik-baik saja hanya dengan dia di sekitar. Namun, tidak ada yang tersisa. Melihat bahwa mereka tidak pergi, King Sui tidak mendesak mereka lebih jauh. Dia merasa bahwa dia cukup kuat sekarang, tapi sangat disayangkan bahwa pedang terbang menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Selain itu, ada batasan pada Stellar Transposition dan dia hanya bisa menggunakannya setiap 5 menit. 9 benua gunung tidak buruk, tetapi ketika menghadapi lawan yang terlalu kuat, itu masih akan dihentikan. Orang-orang di sekitarnya cukup kuat dan memiliki kemampuan untuk membunuh juga. Ini khususnya kasus untuk Bei Wang Fan, Chong Yunlong dan Dewa Pertempuran Hill Moving. Ye Jiange bisa mengaturnya juga, tapi itu lebih sulit untuk wanita lain. Setelah King Sui menerapkan formasi pada mereka dan melemahkan lawan, mereka akan bisa membunuh, tetapi tidak menghancurkan lawan mereka. Ini membuat King Sui merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. Dia hanya memiliki kemampuan melemahkan yang kuat dan memiliki keterampilan mengendalikan yang baik, tetapi tidak memiliki gerakan pembunuh untuk melepaskan pembantaian. The Dragon Slaying Beast masih layak, tetapi lebih sulit untuk mengatakan ini untuk Phoenix Gelap dan Golden Scarlet Dragon Elephant. Bagaimanapun, mereka tidak cukup kuat. Lawan yang ditemui King Sui baru-baru ini terlalu kuat. Kemampuan Longzu petik terbalik air masih menakutkan. Meskipun mereka adalah teknik berbasis kontrol, ketika dia bekerja dengan King Sui dan Dragon Slaying Beast, pembantaian dapat dicapai. Kekuatan Golden Scarlet Dragon Elephant telah berkembang pesat belakangan ini. King Sui tidak tahu apakah itu karena garis keturunan darah primordial Boar bahwa kekuatannya tumbuh pada tingkat yang menakjubkan. King Sui juga memberinya makan dengan pil aptitude, pil pertumbuhan, dan hal-hal lainnya. King Sui berencana untuk menunggu sedikit lebih lama. Mungkin dia harus membiarkan Golden Scarlet Dragon Elephant menggunakan bintang sihir surgawi terakhir. Saat memikirkan ini, King Sui semakin merasa bahwa ini bisa dilakukan. Dia memutuskan untuk melanjutkan keputusannya dan menemukan waktu untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Setengah tahun di luar jauh lebih lama di alam Valet Jade Immortal. Kekuatan Golden Scarlet Dragon Elephant telah meningkat pesat dan setelah masuk, King Sui membiarkan Golden Scarlet Dragon Elephant menggunakan Heavenly Magic Star. 2222. Kekuatan Golden Scarlet Dragon Elephant mencapai 12,5 miliar pasukan Dao. Setelah menggunakan Heavenly Magic Star, kekuatan serangan dan pertahanannya akan meningkat sebesar 30% dan bisa melangkah lebih jauh saat kekuatan basisnya meningkat. Darah primordial hanya membentuk 18% dari tubuh gajah naga emas, tetapi 18% ini sangat ganas, menyebabkan gajah naga emas berskala jauh lebih kuat daripada yang muncul dalam pertempuran yang sebenarnya. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, King Sui tenggelam dalam pikirannya. Jika seseorang tidak bisa menentang seluruh dunia, ia akan membutuhkan orang-orang atau binatang buas di sekitarnya untuk menjadi lebih kuat. Kemampuan mengendalikan King Sui sangat kuat. Jika dia memiliki orang-orang di sekitarnya yang dapat menandingi musuh-musuhnya, dia memiliki kemampuan untuk memungkinkan mereka untuk menghancurkan lawan. Ketika sudah waktunya, King Sui mulai bergegas di Real Valet Jade Immortal lagi, menyaring hartanya. Ding! King Sui terkejut, karena lampu pengumpulan roh tiba-tiba menerobos. King Sui kemudian dengan bersemangat menatap lampu pengumpulan roh. Lampu pengumpulan roh, harta karun, tingkat ke-9, tahap kesempurnaan agung. Menggandakan kekuatan spiritual dan kekuatan serangan berkisar dari semua binatang iblis, efektif pada setiap binatang iblis. Permanen, kemampuan pasif, konsumsi 0. King Sui kaget, ini benar-benar bantuan tepat waktu. Akhirnya, ada harta yang telah mencapai tahap kesempurnaan agung. Itu berarti harta itu telah mencapai puncaknya dan tidak lagi membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Dengan peningkatan ini, daya tembak Dragon Spider dan Dark Phoenix King Sui akan berlipat ganda. The Thunder Rose bisa akan menggandakan kekuatan serangnya juga, tapi itu tidak terlalu signifikan. Serangan jarak jauh naga emas bersisik naga, seperti perkasa naga-naga perkasa, juga akan berlipat ganda dalam kekuatan. Namun, tidak ada perubahan pada kemampuan pertarungan dekatnya. Melihat lampu pengumpulan roh saat ini, itu terlihat kuno dan tanpa hiasan. Aura vintage memiliki perasaan yang menindas.
King Sui tidak berharap lampu pengumpulan roh untuk mengubah penampilannya setelah ditingkatkan. Siapapun akan merasa bahwa harta ini luar biasa pada pandangan pertama, tidak seperti sebelumnya di mana King Sui tidak akan menyimpannya jika bukan karena teknik visi surgawi. Karena lampu pengumpulan roh telah menerobos, tidak akan lama bagi Heaven Sucking Drum untuk menerobos juga. King Sui memperbaiki Heaven Sucking Drum tetapi tidak berhasil menerobos. Namun, King Sui merasa bahwa itu akan segera menembus dan binatang iblisnya akan sangat diberdayakan lagi. King Sui juga memperhalus harta lainnya, seperti batu mata formasi, berharap itu akan ditingkatkan. Biasanya, kekuatan menyerang King Sui memainkan peran paling vital. Namun, serangannya tidak cukup baik, binatang iblisnya nyaris tidak cukup kuat. Namun, segalanya berbeda sekarang. The Dragon Spider dan The Dark Phoenix sudah sangat menakutkan, mampu mencapai 60 miliar kekuatan Dao dengan berbagai dorongan dan Battle God Halo. Lampu pengumpulan roh bisa melipat gandakan kekuatan serang mereka menjadi hampir 40 miliar kekuatan Dao. Phoenix ke-8 lebih kuat, mampu mencapai 50 miliar kekuatan Dao. Di bawah dorongan King Sui dan efek dari bintang sihir surgawi, mereka bisa melebihi 80 miliar kekuatan Dao. King Sui tersenyum. Sebelumnya, ia hanya memiliki sekitar 40 miliar pasukan Dao total. Itu hampir tidak cukup dalam pertempuran dan membunuh musuh. Setelah semua, Battle Gods dan Bei Wang Fan lainnya semua melampaui level ini. Saat ini, dengan lebih dari 80 miliar Dao kekuatan serang dan kemampuan untuk mengurangi kerusakan yang diterima, Dark Phoenix mampu berdiri di medan pertempuran dengan mantap. Ia bahkan bisa membantai tanpa ampun dengan hampir 90 miliar pasukan Dao. The Dark Phoenix dapat mencapai kekuatan output maksimum dalam waktu singkat. Laba-laba naga memiliki setengah dari kekuatannya tetapi sutra laba-laba itu menakutkan, pada dasarnya menghancurkan musuh yang terjerat. 40 miliar Dao sudah mengerikan, dan itu bisa memanggil pasukan laba-laba iblis. Yang terkuat adalah setengah dari kekuatan Dragon Spider, mencapai 20 miliar Dao dan ada banyak dari mereka. Tentu saja, ini hanya dapat dicapai dengan bantuan King Sui. Awalnya, dia ingin meningkatkan kekuatan Golden Scarlet Dragon Elephant sehingga peluang menang akan lebih tinggi ketika Ye Clan tiba. Dia tidak mengharapkan Spirit Gathering Lamp untuk ditingkatkan ke Grand Perfection Stage. Itu hebat, King Sui merasa kekuatannya secara keseluruhan meningkat lebih dari 1 kali lipat. The Dragon Spider sendiri bisa menjebak banyak lawan dan kemudian Phoenix gelap bisa membombardir mereka dengan serangan ketika kekuatan mereka berkurang, dengan mudah membantai lawan. Waktu berlalu tanpa terasa. Sudah lama sejak King Sui terakhir kali merasa waktu berlalu begitu cepat di alam Valet Jade Immortal. Ketika dia keluar, King Siu masih tertidur. Ye Jianghe sedang duduk di kamar dan menonton tanpa berkedip. Muyun Qingge meluangkan waktu untuk menemaninya sebelum dia pergi untuk berbicara dengan orang lain di luar. King Sui mendekati Ye Jianghe dan duduk di sebelahnya, yang terbaik adalah anak itu aman. Aku tahu, jawab Ye Jianghe dan tersenyum lembut. King Sui memegangi bahunya, kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Tidurlah sebentar. Petik 2. Aku tidak bisa tidur. Ye Jianghe menggelengkan kepalanya. Dengarkan aku, kita mungkin masih bertarung lagi. Tidurlah, akan baik-baik saja dengan aku di sini. King Sui menggendongnya dan meletakkannya di samping King Siu. Ye Jianghe tidak melawan, menutup matanya perlahan. Sama seperti itu, King Sui terus mengawasi Ye Jianghe dan King Siu. Ye Jianghe tidur nyenyak dan sudah cerah di luar ketika dia bangun, hanya untuk melihat King Siu berkedip sambil menatapnya, berteriak bahagia saat dia bangun, Ibu. Siwer, bagaimana perasaanmu? Apakah masih sakit? Ye Jianghe duduk dan berkata dengan penuh perhatian. Sama sekali tidak sakit, aku sudah pulih sepenuhnya. King Siu tersenyum ketika dia memeluk leher Ye Jianghe. Ayah pergi untuk menyiapkan sarapan, kata King Siu. Bahkan, aroma hidangan sudah menyebar di seluruh ruangan. Ibu, mari kita pergi dan makan bersama, kata King Siu dengan gembira. Mereka melangkah keluar saat King Sui selesai mengatur piring. Dia sudah menyiapkan banyak dan yang lainnya sudah mulai makan. King Siu mengendus piring dan mengambil napas lagi untuk berkata, memasak ayah adalah yang terbaik. Ye Jianghe menatap King Siu dengan mata yang sangat lembut dan lembut. King Sui menggosok hidungnya dan berbisik, Tuan, aku iri padanya. Kamu harus memberikan kompensasi padaku malam ini, aku ingin kamu menjadi penungguku. Petik 2. Ye Jianghe langsung memerah dan mengeluarkan suara. Jantungnya berdegup kencang, meskipun dia melakukannya sebelumnya, dia dibujuk dan dipaksa untuk melakukannya. Jantungnya berdebar kencang saat dia mengingat adegan itu. Wajahnya yang cantik memerah semerah senja yang indah, itu sangat memikat. King Sui menelan ludah. Tegukan keras membuat Ye Jianghe semakin malu, dia menundukkan kepalanya saat dia mengambil sup untuk King Siu. Makan itu sangat menyenangkan. King Siu meminta King Sui untuk menemaninya selama beberapa hari lagi untuk melatihnya. King Sui secara alami setuju, dia harus menstabilkan fondasinya dan memperkuat tubuhnya. Selain itu, dia benar-benar perlu mengajarkan King Siu beberapa keterampilan pertempuran. Istana Raja Laut saat ini sedang ramai, Istana Naga Perak telah mengirim pasukan mereka. Tidak banyak dari mereka, sekitar 200 orang. Mereka adalah milik Naga Perak dan semuanya adalah prajurit yang cakap. King Sui tahu sedikit informasi tentang Istana Naga Perak sekarang, mereka cukup terkenal di domain Samudra Bintang 9 benua. 200 orang ini rata-rata memiliki kekuatan 40 miliar Dao,
sekitar 10 di antaranya mencapai 50 miliar dao, sementara 3 di antaranya mencapai 60 miliar dao. Dengan tambahan penggemar King Sui dan penggunaan formasi, orang-orang ini dapat membunuh Golden Yaksa biasa. 2223. King Sui tidak lagi khawatir seperti sebelumnya, meskipun tidak ada banyak prajurit yang baik di Istana Raja Laut yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Ada sedikit lebih dari 10 prajurit yang tidak termasuk wanita. Beberapa pria dari Battle God Palace bergabung, bersama dengan Bei Wang Fan dan Bei Wang Yu, Yunlong dan istrinya, ditambah 200 orang dari Istana Naga Perak. Jumlah itu hanya sebagian kecil dari Golden Yaksa, tetapi King Sui dan para wanita memiliki beberapa binatang setan untuk mengimbangi. Dengan itu, kekuatan pertempuran mereka meningkat pesat. Lawannya memiliki kelompok besar, itu berlebihan untuk menggunakan binatang iblis. King Sui secara alami tak tergantikan, karena ia mampu melawan 100 atau bahkan 1000 orang sendirian. Semua orang tahu kemampuan ajaib King Sui sekarang, termasuk pasangan Yunlong. Karena itu, mereka tidak cemas. Pemulihan senjata ilahi dan dominasi area secara substansial dapat mengurangi konsumsi mereka. Selain itu, formasi King Sui memiliki kemampuan yang membantu mengurangi konsumsi dan meningkatkan pemulihan. Tanpa sadar, 3 hari telah berlalu. Pada hari keempat, Golden Yaksa datang lagi dengan lebih banyak orang saat ini. Ada kira-kira 100.000 dari mereka, yang semuanya jelas jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Terutama garis depan, di mana jelas bahwa 3 klan lain selain klan Ye juga mengirim orang-orang mereka ke sini. Sebelumnya, sekitar 1000 Golden Yaksa terbunuh dan itu membuat marah seluruh suku Golden Yaksa. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melawan musuh bersama mereka dan memusnahkan Istana Raja Laut sama sekali. Itu adalah Samudra Utara, itu di bawah air di sana dan Golden Yaksa benar-benar memerintah Samudra Utara. Formasi King Sui membela Istana Raja Laut dan menyediakan rencana cadangan. Dengan batu mata formasi, King Sui diyakinkan bahwa lawan tidak akan pernah bisa menghancurkan formasi dengan cepat, bahkan jika mereka berusaha keras atau menyewa seorang prajurit yang cakap. King Sui mengarah pada yaksa emas terkemuka dan mereka yang berdiri di barisan di belakang. Emas yaksa itu tinggi dan besar, sekitar 6 meter. Tubuh mereka yang keras tampak kuat dan bersinar seperti emas, memberikan aura yang menakutkan. Mengenakan baju besi emas valet dan jubah valet, bahkan garpu brutal tampak hebat dan menakutkan. Mereka menatap King Sui dengan mata besar mereka sekaligus. Ada niat membunuh dingin di wajah jelek mereka. Golden Yaksa baik-baik saja tanpa memandang wajahnya. Itu karena, wajahnya sangat jelek dan tidak menarik. Namun, pada level ini, Golden Yaksa akan terlihat lebih kuat dan orang-orang akan mengabaikan penampilan mereka selama mereka kuat. Kakak laki-laki, apakah kamu pikir ini akan membawa yaksa emas lebih banyak dan lebih kuat jika semua orang ini mati di sini? King Sui bertanya pada Yunlong. Adik laki-laki, orang-orang ini tidak mudah. Tidak mudah untuk membunuh mereka. Kamu harus khawatir jika kita bisa menanganinya dulu, kata Yunlong dan tersenyum pahit. King Sui tidak terlalu khawatir. Yang terkuat di antara Golden Yaksa ini sebanding dengan pria dari kediaman 9 benua makanan. Tingkat kekuatan ini cukup mengkhawatirkan. Kecuali King Sui, tidak ada yang bisa melawannya dan bahkan Bei Wang Fan sulit melakukannya. Bei Wang Fan nyaris tidak memenuhi syarat untuk bertarung dalam pertempuran dengan pertahanannya saat ini dan begitu juga pasangan Yunlong. Selama bertahun-tahun ini, mereka telah meningkat pesat dan cepat. Itu adalah warisan dan keputusan yang dibuat oleh orang-orang tua mereka setelah cedera sebelumnya. King Sui menggunakan Battle God Hall langsung dan menutupi wilayah dengan 40% dari kekuatan pertahanan dan serangan. Battle God Hall dapat meningkatkan 2 kemampuan sekarang dengan batas maksimum 40% sedangkan sebelumnya, hanya 1 kemampuan yang mungkin. Itu adalah peningkatan besar bagi pihak King Sui. Orang-orang di sekitarnya sangat meningkat dalam kekuatan dan pertahanan. Perasaan mendalam, kasar, dan berat ditambahkan ke tubuh mereka. Formasi hebat ribuan pembunuhan. Begitu formasi diaktifkan, King Sui dan anak buahnya merasakan kekuatan mereka meningkat. Formasi ini awalnya dari jenis normal, dengan kenaikan moderat. Namun, King Sui memiliki batu mata formasi yang dapat meningkatkan kekuatan formasi sebanyak 7 kali lipat. Awalnya, formasi ini sangat lemah dengan hanya peningkatan 10% dari semua kemampuan, termasuk pemulihan dan pengurangan konsumsi. Dengan Formation Ice Stone, peningkatannya menjadi 70%. Ini adalah kekuatan batu ini. Yang lain hanya bisa meningkatkan 10% dari semua kemampuan. King Sui menggunakan formasi ini karena sederhana dan tidak memerlukan pembelajaran apapun. Dia hanya perlu mengaktifkannya. Itu tidak seperti formasi lain yang membutuhkan kerjasama yang ketat. Begitu terganggu, itu akan berakhir menyedihkan. Semakin besar formasi, semakin kuat kekuatan kenaikannya, tetapi semakin sulit untuk mempertahankannya. Faktanya, itu tidak lebih besar dengan lebih banyak pria dalam formasi. Sebaliknya, misalnya, dalam formasi seperti Thousand Kills, kekuatan akan lebih kecil jika ada lebih banyak orang. Formasi besar yang sebenarnya adalah perangkap dan formasi membunuh yang membutuhkan bahan kuat. King Sui menggunakan formasi Thousand Kills karena dia memiliki Formation Ice Stone. Dalam formasi lain, batu mata formasi tidak akan bisa mendapatkan kenaikan 7 kali lipat. Oleh karena itu, formasi ini berfungsi ketika ada sekelompok besar orang. Segera, sebagian besar dari mereka menggandakan kekuatan mereka. Bei Wang Fan dan pasangan Yunlong tidak lagi takut pada lawan mereka.
Anak muda, sudah lama sejak siapapun berani membunuh orang-orang kita seperti ini, seorang penatua Golden Yaksa terdengar sekeras bel, membuat banyak telinga orang terluka. Apakah maksud kamu bahwa kamu hanya dapat membunuh orang lain sementara yang lain hanya bisa menunggu kamu untuk membunuh mereka? King Sui tersenyum dan menjawab. Jangan bermain dengan kata-kata, tidak ada gunanya, aku tahu bahwa kamu telah membunuh banyak pria kami, dan kamu akan membayarnya hari ini. Mata tajam dan ganas penatua itu seterang dua matahari kecil. Seluruh tubuhnya berkilau emas. Begitu dia berhenti berbicara, dia berlari ke arah King Sui. Sepanjang jalan, lingkungannya diterangi dengan cahaya keemasan dan api seolah-olah uap emas mendidih telah muncul. King Sui memaksimalkan kekuatannya dan bergegas. Kaisar Qi. Seni mengejar. Sang penatua berhenti dalam uap emas dan mengembang dengan tiba-tiba. Kerangkanya mengeluarkan bunyi bergerak dan dia menjadi sepertiga lebih tinggi dari ketinggian sebelumnya, sekitar 10 meter sekarang. Garpu emas besar menebas dengan bayangan naga besar. Mengaum. Sebuah bukit di dekatnya terbelah dua oleh garpu emas. Sang penatua membuat langkah besar ke depan dan tiba-tiba menginjak. Lubang yang dalam dan tak terbatas muncul. King Sui terpesona oleh kekuatan orang tua ini yang tersembunyi tapi menakutkan. Menginjak itu seperti reorganisasi. Dunia, ini adalah dunia yang hebat. King Sui tidak dapat menyangkal bahwa orang tua ini memiliki dunia yang jauh lebih tinggi. Ketika rilem tinggi, kekuatannya menakutkan. Sebelumnya, King Sui sudah mengurangi kemampuan lawan. Kekuatan yang tersisa seharusnya tidak terlalu besar sehingga akan mengejutkan King Sui. Namun, dia benar-benar terkejut oleh kekuatan serangan yang luar biasa ini. Anak muda, kamu harus mati hari ini. Kamu memang seorang jenius jahat dan langka yang hampir tidak ditemukan dalam 1000 tahun. Sang penatua terkesan setelah pertemuan singkat. Pada saat itu, dia bahkan lebih bertekad untuk membunuh pemuda ini. 2224. Ada terlalu banyak yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dan menendang ketika mereka sudah berubah menjadi debu, kata King Sui ketika dia membatalkan serangan pria tua itu dan menggunakan Buddha Wisdom Cell. Pertahanan King Sui saat ini luar biasa. Itu melebihi 160 miliar dao dan jelas luar biasa. Itu adalah keterampilan terbesar King Sui. Segel terang Buddha. King Sui menggunakan Buddha Cell dan cahaya keemasan mengisi udara di sisi yang berlawanan. Dalam sepersekian detik, yaksa emas identik muncul dan bentrok dengan Buddha Cell. Sosok itu beku tetapi tidak menghilang. Selanjutnya, dua yaksa emas berlari ke arah King Sui. King Sui kaget. Itu adalah keterampilan pertempuran yang hebat. Itu bahkan lebih besar dari yang digunakan oleh Master Sekte Gerbang SMP. Bayangan asli. King Sui sangat berhati-hati, dia menyegel tangannya dengan cepat dan menggunakan Windwise Willow untuk melewatinya. Segel berlian Buddha. King Sui menggunakan teknik gravitasi hukum 9 istana selanjutnya. Di 9 istana, King Sui adalah raja. Begitu masuk, siapapun akan terganggu kecuali dia melanggar 9 istana. Penatua emas yaksa melambat hingga maksimal. Jika bukan karena pemilihan kemampuannya, dia akan terbunuh oleh King Sui. Bayangan nyata bertahan sekitar 1 menit sebelum akhirnya menghilang. King Sui menggunakan tangan pengambilan naga sekaligus. Mengaum. Raungan naga yang keras diikuti oleh naga yang sangat besar yang melesat ke arah penatua. King Sui ingin melihat apakah bayangan nyata bisa digunakan lagi. Bang! Dia tidak menggunakannya saat ini yang menyebabkan King Sui bertanya-tanya apakah dia tidak bisa atau memilih untuk tidak melakukannya. Pada saat itu, King Sui menggunakan transposisi stelar. Sinar putih lembut menyerang pada waktu yang tepat pada yaksa emas yang masih pusing. Jepret. Sebuah suara yang jelas dan jelas terdengar ketika darah mengalir keluar dari sudut mulut yaksa emas, sementara dia terlempar ke belakang jauh. King Sui terkejut oleh kekuatan orang tua ini yang entah bagaimana tidak dia bunuh. Dia hanya terluka parah dan akan pulih dalam waktu seminggu jika dia direhabilitasi. King Sui menyesali tindakannya dan bingung dengan kekuatan lawan. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa yaksa emas bahkan lebih terkejut. Itu adalah momen yang mengejutkan dunia baginya. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Golden Yaksa terkenal karena tubuh mereka yang kuat dan banyak pejuang dari tingkat yang sama tidak bisa menghancurkan pertahanan mereka. Penatua ini adalah pria hebat di antara para Golden Yaksa. Namun, dia sangat terluka oleh seorang pemuda beberapa saat yang lalu. Golden Yaksa harus bertarung dengan kekuatan pertempuran yang lebih rendah jika dia melanjutkan, tetapi dia akan sangat menyesal selama sisa hidupnya jika dia berhenti di sana. Kultivasinya juga akan dihentikan. Jadi, dia harus membunuh King Sui. Dia menekan noda darah di wajahnya. Garpu emas mengeluarkan sinar emas yang mencolok di tangannya, terutama untuk dua garpu pertama. Mereka bersinar terang seperti matahari kecil. Berkat dewa. Sinar emas menyala di tubuhnya lagi dan energi dahsyat muncul. King Sui mengerutkan kening, mengakui bahwa pria tua ini sangat kuat. Karena dia sudah merasakan serangan King Sui dan berani melanjutkan, dia harus mampu menahan transposisi stelar sekarang. Selanjutnya, yaksa emas menyusut sepertiga, kembali ke ukuran aslinya. Namun, sinar keemasan bersinar lebih terang. Beberapa simbol dan karakter misterius bersembunyi di balok emas. Mereka berlama-lama di sekitar tubuhnya, memberikan energi mistis yang kuat dan kuno. Karakter suku. King Sui tampak tertekan. Tidak heran yaksa emas bersumpah untuk membunuhnya hari ini. Golden Yaksa telah menemukan karakter suku.
Tidak setiap suku memiliki karakter suku. Hanya kekuatan kuno dan kuat yang memilikinya. Plus, tidak semua suku bisa menemukan karakter. Hanya si jenius yang bisa melakukannya. Kekuatan karakter juga terkait dengan kekuatan mereka sendiri. Semakin kuat seseorang, semakin kuat kekuatan karakter. Karakter misterius ditampilkan di garpu emas. King Sui tertegun oleh kekuatan Golden Yaksa. Bagaimana dia bisa melewati ini hidup-hidup? Pergi ke neraka. Golden Yaksa bergegas ke King Sui tiba-tiba. Kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat dalam prosesnya. Teknik visi surgawi. King Sui menggunakan teknik visi surgawi dan bingung. Ada karakter di mana-mana di bawah langit emas, kecuali dua tempat. King Sui tidak berpikir dua kali dan melompat ke salah satu tempat. Itu mengejutkan bagi orang luar, melihat King Sui menghindari serangan Golden Yaksa. Bahkan Golden Yaksa tertegun. Konsumsi energi untuk aktivasi karakter sangat bagus. Dia akan menggunakan semua origin ki-nya dalam waktu 1/4 jam. Karena itu, dia harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Kalau tidak, dia harus menyerah pada orang lain. Teknik visi surgawi itu ajaib. Selain bisa melihat yang asli dan yang palsu, itu juga bisa mengenali bayangan semacam ini. King Sui percaya diri sekarang. Dia menyadari bahwa Yaksa emas hanya cepat pada awalnya dan sekarang tampak biasa. King Sui melihat tempat menggunakan teknik visi surgawi ketika dia menghindar. Dia menggunakan Divine Weapon Flying Sword sekaligus. Puff. Kemudian, bahu kiri Golden Yaksa ditembus langsung. Apa itu? Banyak orang meragukan mata mereka sendiri. Adik laki-laki, itu mengejutkan bahwa kamu memiliki pedang yang hebat, pedang terbang. Yunlong terdengar agak bingung. Ini bukan tentang rilem, ini senjata yang sebenarnya, kata Bei Wang Yu dengan takjub. Golden Yaksa juga terkejut. Mereka bertanya-tanya apa benda yang telah menembus bahu prajurit Ye Clan yang kuat. Jika itu menembus otak sebagai gantinya, dia akan langsung terbunuh. Mencungkil mogok. King Sui melakukan serangan sekali lagi. Pedang yang kembali. F. Kepala besar Yaksa emas dipotong oleh pedang terbang. Saat memasuki leher Yaksa emas, King Sui membuat pedang terbang lebih luas dan lebih besar. Dong. Kepala besar itu jatuh ke tanah dan membuat suara membosankan. Semuanya diam sepenuhnya sekarang. Itu begitu sunyi sehingga membuat orang cemas. King Sui telah membunuh pemimpin di antara 4 dan Golden Yaksa lainnya ketakutan. Pedang itu mematikan. Itu bisa menebas dan membunuh prajurit super mampu dari klan Ye dengan mudah. Ayo pergi. Bunuh dia. 3 pria terkemuka yang tersisa bertukar pandang. Meskipun mereka takut, mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa membiarkan pemuda ini hidup. Mereka harus keluar semua untuk membunuhnya. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana bagi Yaksa emas di masa depan. Selain mereka, para Golden Yaksa lainnya di belakang membuat gerakan mereka juga. Mereka bertiga sama baiknya dengan Yaksa emas yang dibunuh oleh King Sui. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, King Sui hampir tidak bisa menang. Selain itu, orang-orang di sekitarnya tidak pernah bisa menahannya. King Sui menggunakan Ki Kaisar dan seni mengejar secara instan. Dia menutup seluruh wilayah dengan dominasi daerah. 2225. King Sui merasakan hawa dingin ketika dia melihat mereka semua berkumpul. Setelah berpikir sejenak, dia merasa akan lebih baik untuk mundur sejenak. Dia sudah membunuh salah satu dari mereka sehingga mereka khawatir dan marah. Karena itu, ia membawa pasukannya dan kembali ke formasi. Lawan terkejut melihat King Sui mundur, tetapi mereka tidak akan mundur sekarang. Jika mereka tidak membunuh King Sui sekarang, Golden Yaksa akan kehilangan martabat mereka. Ditambah lagi, mereka telah membakar kebencian di dalam diri mereka sekarang. Alam mereka terlalu tinggi, mungkin di alam gua sekarang, kata Bei Wang Fan lembut di samping King Sui. Gua alam, King Sui bingung. Ketika kamu mencapai tingkat tertentu dan mencapai alam koneksi ilahi, realm gua adalah tingkat berikutnya, Bei Wang Fan menjelaskan. King Sui hanya di half step Divine Connection saat ini sementara Bei Wang Fan berada di peak Divine Connection. King Sui adalah kuncinya untuk menerobos dan mencapai gua alam. Saat dia jatuh cinta dengan pria ini, dia akan langsung melakukan terobosan ke realm gua. King Sui tidak menyadari perbedaan besar antara mereka sampai sekarang. Dia tidak akan pernah menghancurkan pertahanan tanpa pedang terbang dan transposisi stelar. Untungnya, dia memiliki jiwa yang kuat. 9 tubuh yang dan jiwa naga yang 9 mencegahnya dihancurkan. Kekuatan sangat penting tetapi wilayah itu bahkan lebih vital. Ranah dapat meningkatkan kekuatan hingga beberapa kali lipat. Semakin tinggi ranah, semakin besar peningkatan dan semakin besar perbedaan. Orang yang telah dibunuh King Sui sebelumnya hanya di Realm Connection Realm dengan kekuatan mentah yang kuat. King Sui berada di Half Step Divine Connection, jadi dia bisa menahan diri untuk bertarung secara umum. Namun, King Sui memiliki perasaan aneh dari 3 pria yang tersisa. Dia pikir dia akan dirugikan bahkan jika dia pergi 1 lawan 1. Jadi, dia mundur. Terhadap alam gua, King Sui merasa bahwa pedang terbangnya dan transposisi stelar tidak akan efektif. Dia menganggap transposisi stelar hampir tidak bisa membahayakan mereka dan pedang terbang akan dihindari dan dinetralkan. King Sui menyadari kesenjangan yang sebenarnya antara beberapa prajurit yang kuat dan dirinya sendiri sekarang. Perbedaan dalam dunia seperti sistem peringkat di kehidupan masa lalu. Kecuali kekuatan kasarnya jauh lebih besar dari lawan, banyak teknik akan terlihat lemah dan pucat. Tubuh kejam dari bis Desolate Pure Breed kuno mungkin bisa menembus wilayah.
Sebagai contoh, jika King Sui mencapai tingkat bis desolate bis kuno murni, dia bisa membunuh semua lawan dengan alam yang lebih rendah. Sulit untuk meningkatkan ranah karena bergantung pada keberuntungan. King Sui puas dengan wilayahnya sebelum ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa para jenius yang sebenarnya jauh lebih besar. Misalnya, Bei Wangfan telah melampaui kekuatannya secara substansial. Ye Jiange dan Tante Lingyan juga berada di alam koneksi ilahi, tetapi mereka belum mencapai koneksi ilahi puncak. Bei Wangyu dan Demon Gate Junior Sekte Master berada di koneksi ilahi sedangkan Bei Wangyu berada di tahap tengah dari dunia koneksi ilahi. Sebelumnya, ia berada di tahap pemula. Setelah kesengsaraan ilahi, kerajaannya telah ditingkatkan. King Sui terkadang iri tentang orang lain yang mengalami banyak kesengsaraan sementara dia tidak. Ketika kamu mendapatkan beberapa, kamu kehilangan beberapa. Yang lain mungkin menghindari kesengsaraan, tetapi dia merindukan mereka. King Sui tenggelam dalam pikirannya. Bei Wangfan melihat King Sui dan menyentuhnya. Dia bertanya, apa yang kamu pikirkan? Nah, orang-orang ingin memecah formasi. King Sui memperhatikan 3 Golden Yaksa menyerang formasi besar bersama-sama. Ombak yang dahsyat menghantam pantai, air memercik seakan naga besar ada di sana. Energi keras hampir membalik tanah bawah laut. Namun, formasi tetap diam. King Sui percaya diri dalam peningkatan 7 kali lipat oleh batu mata formasi. Jika itu rusak dengan paksa, King Sui akan membuang batu mata formasi. Bajingan kecil, keluarlah jika kau bisa. Tidak baik bagi seorang pria untuk bersembunyi. Setelah beberapa lama, lawan mencoba memprovokasi King Sui ketika upaya mereka untuk menghancurkan formasi gagal. Kelompok yang tak tahu malu, dan kau masih memiliki keberanian untuk mengkritikku. Kamu secara fisik besar tetapi secara mental lambat. Kamu bahkan tidak dapat menghancurkan formasi ketika ada banyak dari kamu, King Sui menjawab perlahan dan dengan tenang. Datang dan berkelahi dengan aku jika kamu seorang pria sejati, The Golden Yaksa frustasi dan seorang penatua berkata. Aku masih muda, senjataku tajam dan cerah. Meskipun kamu masih memiliki milikmu, sayangnya, itu tidak berguna sekarang. Aku mendengar kamu telah menemukan beberapa wanita muda baru-baru ini tetapi tidak dapat memuaskan mereka. Aku ingin tahu apakah itu benar, King Sui berbicara omong kosong. Bei Wangfan terdiam, orang ini benar-benar akan mengatakan apapun. Kamu sial, aku bisa memuaskan mereka. Petik 2. King Sui tertegun, sepertinya pria tua ini sebenarnya memiliki beberapa wanita. Golden Yaksa sangat reproduktif, jadi King Sui hanya membuat pernyataan. Lagi pula, itu normal untuk memiliki beberapa wanita untuk seorang pria dengan kekuatan dan status. Seorang pria dapat menerima memiliki kultivasi yang tidak begitu kuat tetapi tidak pernah dapat menerima dikritik karena kemampuan seksualnya. Pria tidak akan pernah menyerah pada proses penuaan. Ini juga berlaku untuk Golden Yaksa, terutama untuk kebanggaan pria. Dia adalah pemimpin luar biasa yang berpengalaman dan konsisten hebat. Dia tidak bisa membantu tetapi menjawab King Sui. Dia jengkel oleh King Sui dan kehilangan akal. Tidak hanya orang-orang King Sui tertawa, tetapi juga beberapa Golden Yaksa tidak bisa menahan tawa mereka juga. Aku akan membunuhmu. The Elder sangat marah. Hancurkan formasi aku dulu. Mari kita kembali dan minum teh untuk sementara waktu. King Sui memimpin pasukannya kembali ke Istana Raja Laut. Semuanya, nikmati makananmu. Biarkan mereka selama 2 hari. King Sui menuju ke halaman belakang, dia ingin sendirian. Dunia, dia membutuhkan ranah yang lebih tinggi. Hanya melalui terobosan dan mencapai koneksi ilahi dia dapat percaya diri dalam membersihkan kekacauan di luar. Atau yang lain, Golden Yaksa tua di luar sana akan dapat membunuh mereka semua. King Sui memiliki salah satu kakinya di dunia sekarang. Lagi pula, dia berada di koneksi setengah langkah setengah saat ini. Hanya ada sedikit perbaikan yang tersisa di hadapan alam koneksi ilahi yang sebenarnya. Perbedaan setengah langkah ini hebat. Setelah melakukan perbaikan, banyak kemampuan King Sui akan ditingkatkan dan dia tidak akan tertindas. King Sui memiliki kekuatan output yang kuat, tetapi beberapa prajurit yang lebih kuat masih bisa mengendalikannya. Sebagai contoh, transposisi stelarnya di alam koneksi ilahi 150 miliar dao akan dikurangi menjadi setengah atau lebih. Sebaliknya, lawan akan memiliki energi vital yang meningkat hingga beberapa kali. Karenanya, kemampuan untuk membatalkan serangan akan hilang. Selain itu, kekuatan tidak akan meningkat tanpa peningkatan ranah. Seekor katak di dasar sumur ditakdirkan untuk hidup terbatas. Rasanya seperti menjelajahi seluruh dunia, tetapi hanya berjalan di dasar sumur. Alam koneksi ilahi dibagi menjadi pemula, tengah, tahap akhir, puncak, dan alam gua setengah langkah. Bei Wangfan hampir di Half Step Cave Realm. Pada saat itu, Bei Wangfan maju dan bertanya, apakah kamu memikirkan Realm? King Sui memandangi kecantikan yang luar biasa ini dan berkata, sulit bagi wanita pintar untuk menikah. Aku punya cara untuk membantumu menembus koneksi ilahi. Namun, aku tidak dapat membantu kamu menerobos ke gua alam, Bei Wangfan melanjutkan. Mata King Sui cerah, dia bisa membantunya menembus koneksi ilahi. Begitu dia mencapai kerajaan, dia bisa menangani orang-orang di luar dan dia tidak akan ditindas sendiri. Di dunia para pejuang, itu adalah hukum alam bagi alam yang lebih tinggi untuk menindas alam yang lebih rendah. Itu adalah aturan yang tetap dan tidak berubah. 2226. King Sui memandang wanita yang luar biasa ini. Matanya seperti permata dan bintang-bintang tercantuk di langit. Kulitnya putih dan memikat yang membuatnya tergoda untuk menggigit.
Rambut hitamnya yang halus diikat dengan santai dengan ikat rambut merah. Lehernya ramping dan P4 udaranya penuh dan bulat. Mereka begitu menawan dan berbentuk sempurna, membuat orang haus akan sentuhan. Aku sudah lama tidak menyentuh mereka. Aku sangat merindukan mereka. King Sui membasahi bibirnya sambil menatapnya tanpa berkedip. Dia hampir bergerak. Jika kamu tidak tertarik dengan terobosan maka aku akan pergi. Bei Wang Fan berbalik dan berjalan pergi. King Sui meraih tangannya dengan cepat dan erat. Aku mau. Bagaimana aku melakukan itu? Sejujurnya, kamu bisa mencapai terobosan di ranah jauh lebih awal. Kamu hanya belum memiliki kesempatan untuk melakukannya. Aku punya lukisan di sini. Kamu dapat melihatnya. Mungkin kamu bisa menerobos. Bei Wang Fan memberikan gambar kepada King Sui. King Sui membuka gulungan itu. Itu adalah lukisan kuno dengan gunung-gunung dan danau di atasnya. Ada hutan dan bunga, burung dan ikan, binatang buas dan serangga. Gambar itu hidup. Ada sosok manusia yang samar-samar di gunung yang jauh. Sosok itu memiliki pesona yang berbeda tetapi bayangan buram, tidak dapat mengidentifikasi jenis kelamin. King Sui mengistirahatkan matanya. Dia merasakan ritme magis sekarang. Lukisan ini ajaib yang memberinya perasaan aneh dan membangkitkan emosinya. Lukisan ini mungkin sangat membantu untuk terobosannya. Lukisan apa ini? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah gambar kuno dari alam ilahi. Ini hanya membantu mereka yang berada di bawah alam koneksi ilahi. Bei Wang Fan tersenyum dan berkata. Kebanyakan orang di bawah alam koneksi ilahi. Ini benar-benar barang yang bagus kalau begitu. King Sui melihat gambar itu. Itu penuh dengan energi spiritual. Gambar kuno alam ilahi juga memiliki nilai yang berbeda. Ada yang lebih baik yang efektif untuk prajurit Rilem 2. Barang itu sangat berharga, Bei Wang Fan menjelaskan. Bahkan yang satu ini sangat berharga. Tidakkah kamu takut bahwa aku tidak akan mengembalikannya kepadamu? King Sui tersenyum. Kamu sudah memberi aku terlalu banyak. Aku akan memberikannya kepada kamu jika kamu menyukainya. Bei Wang Fan tahu King Sui bercanda tetapi ia masih berpikir itu agak rendah. Ya benar, kamu milik aku, jadi ini milik aku juga, kata King Sui dengan gembira. Pokoknya, lihat gambarnya, aku harus pergi dulu. Bei Wang Fan menyaring beberapa kata-kata King Sui. Dia melewatkan argumen karena orang ini tidak akan berhenti dan dia akhirnya akan kalah. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal dan mempelajari gambarnya dengan rajin. Ada energi tak kasat mata yang aneh pada gambar itu. Itu bukan energi spiritual atau ki spiritual. Itu adalah perasaan pahit seolah-olah seseorang sedang menatap ke bawah dari puncak gunung. Melihat orang-orang di bawah dari tempat yang lebih tinggi, itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Rilem hanya bisa dialami, tetapi tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rilem adalah sebuah perjalanan, seperti membandingkan pembawa acara yang hebat dan mapan dengan seseorang yang belum pernah naik panggung. Perbedaan ranah adalah pernyataan yang meremehkan. King Sui menatap tajam ke gambar itu. Tiba-tiba, pemandangan berubah dan dia melihat pertempuran sebelumnya. Dia melihat yaksa emas tampil dan pikiran-pikiran selama pertempuran. Adegan berubah lagi, kali ini sekitar 2 orang dalam pertempuran. Seluruh tanah bergetar dan gunung-gunung hancur. Segera, pemandangan berubah lagi. 2 binatang iblis bertarung sekarang. Monyet ganas raksasa yang gelap dan berbulu muncul. Rambut hitamnya lebih dari 1 meter panjang dan sangat tebal. Musuhnya adalah binatang iblis besar dengan kepala gajah dan tubuh singa. Dong dong dong. Monyet ganas itu menggedor-gedor dadanya dengan gila-gilaan dan suara berisik yang terdengar dari tanah. Itu terdengar seperti kuda perang yang berlari kencang. Selanjutnya, raungan gila terdengar, seolah-olah akan menembus langit. Si gajah singa raksasa mengeluarkan raungan yang menakutkan. Raungan itu berubah secara fisik dan membawa topan besar, berlari ke monyet ganas. Itu secepat tornado. The Elephant Lion Beast menekan monyet ganas dengan tubuh seperti gunung. Bang bang. Suara tabrakan yang keras itu berdering seperti drum besar. Debu beterbangan, batu dan pasir terbawa dalam pusaran. Kedua binatang iblis yang digerakkan oleh kekuatan terus berlari satu sama lain. The Elephant Lion Beast memiliki 2 gading sepanjang 10 meter yang merupakan bagian tubuh pembunuh yang paling mengesankan dan mengancam. Dalam cahaya yang berkedip, sinar kemasan bersinar 10 meter jauhnya. Itu berlari ke monyet ganas. Monyet ganas itu tidak berani melawan taring panjang yang menakutkan meskipun kekuatannya. Itu membuat lompatan besar dan menghindari serangan itu. Bang! Gajah singa buas menghancurkan bukit kecil di belakang monyet ganas. Monyet ganas jatuh dari langit, kaki berotot menginjak tubuh gajah singa yang besar. Mengaum. The Elephant Lion Beast melengkungkan punggungnya, mengeluarkan auman besar dan keras. Bang! Origin ki yang tersisa dapat terlihat tersebar dan sebuah hutan di dekatnya diratakan sebagai hasilnya. Monyet ganas itu sangat lincah. Tiba-tiba memegang tongkat besar, tampak seperti bajak api tetapi jauh lebih besar. Itu setebal pinggang seorang pria dewasa dan panjang 10 meter. Itu pas hanya di tangan monyet ganas itu. The Elephant Lion Beast dengan cepat mengangkat kaki depannya. Ia menundukkan kepala besarnya ke belakang, menusuk taring tajamnya pada monyet ganas itu. Monyet ganas itu tidak menyerang gajah singa tetapi melayang dengan cepat. Tongkat hitam itu hancur tiba-tiba dengan kekuatan besar. Itu belum berakhir. Angin kencang bertiup tiba-tiba. Seekor naga tanduk singa yang tingginya beberapa ratus meter muncul dan berlari. Cakar besarnya meledak dengan mudah dari puncak. Itu sangat kuat. Selanjutnya, itu menekan bis singa gajah.
Puff. Kepala gajah besar diludahkan dari mulutnya dan binatang singa gajah terbunuh seketika. Membuka mulutnya lagi, lampu-lampu yang bersinar berkelap-kelip. Itu adalah pedang yang mengkilap dan menarik yang dilemparkan ke monyet ganas. Monyet ganas itu pada gilirannya bersinar dengan cahaya hitam. Sambil mengayunkan tongkatnya yang berwarna hitam, ia mundur secara bersamaan, menunjukkan bahwa ia takut pada binatang iblis yang sangat besar ini. Taring tajam berkedip di mulut besar Dragon Horn Lion. Sebuah pusaran air terbentuk dan King Sui menyaksikan binatang singa gajah dan monyet ganas terbang menuju mulutnya. Teknik surgawi. Ini adalah teknik surgawi yang luar biasa dari singa tanduk naga. Itu hanya menelan mereka. King Sui akhirnya sadar kembali. Adegan-adegan diulang dalam benaknya dan membuatnya merasa seolah-olah ada energi mistis yang memancar di tubuhnya. King Sui tahu kerajaannya yang stagnan mengalami kemajuan sekarang, dan hanya butuh setengah hari baginya. Setelah beristirahat, King Sui melihatnya lagi. King Sui mengerti sekarang. Ini meningkatkan pengalaman pertempurannya. Gambar itu memungkinkan penonton untuk memiliki pengalaman pertempuran sebenarnya dari alam koneksi ilahi. Itu secara tidak langsung meningkatkan pengalaman dan pengetahuan pertempurannya. Ranah itu distabilkan dalam pertempuran nyata karena sangat mudah ditembus dalam pertempuran hidup atau mati. King Sui mendapat banyak manfaat, tetapi melelahkan untuk menonton. Sepertinya dia benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran itu sendiri, jadi itu tidak harus ditonton setiap hari. Itu dianggap sering ditonton sekali dalam beberapa hari. Secara alami, tak seorang pun harus mengalami pertempuran hidup atau mati dalam waktu singkat. Keuntungan dari menonton ini adalah bahwa hal itu tidak membahayakan kehidupan seseorang. Karena itu, efeknya jauh lebih lemah daripada pertempuran yang sebenarnya. Namun, ini dimaksudkan untuk meningkatkan ranah, terutama ketika seseorang mencapai kemacetan. Di hari lain, itu bisa meningkatkan pengalaman pertempuran dan sangat bermanfaat. Orang harus jelas antara kenyataan dan gambar, tahu bagaimana membedakannya. Kalau tidak, jika seseorang mengira pertempuran yang sebenarnya sebagai gambar, kamu tidak akan memiliki waktu luang untuk menjadi penyesalan besar setelah sekarat. Untungnya, tidak lazim bagi seseorang untuk melakukannya karena kenyataan mudah diidentifikasi. 2227. Puff. Setelah 1 bulan di alam Valet Jade Immortal, suara retak yang jelas terdengar. Dia merasa seperti melayang seolah-olah sesuatu di tubuhnya dibersihkan. Perasaan menyegarkan yang hebat mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu nyaman dan perasaan yang sama sekali baru. Segera, dia menyadari kemampuannya ditingkatkan. King Sui terkejut tapi dia terbiasa dengan hal itu segera. Sebelumnya ketika dia mencapai terobosan, kekuatannya meningkat juga. Selain itu, pertambahan utama adalah perlawanan eksternal seperti menindas alam yang lebih rendah, menentang alam yang sama dan menolak ditindas. Itu adalah peningkatan kekuatan secara tidak langsung dan bukannya peningkatan kekuatan yang sebenarnya. Selama wilayahnya lebih tinggi, dia akan bisa menindas lawannya dan kekuatannya akan ditingkatkan. Itu adalah kekuatan tak berwujud. Itu adil untuk dinyatakan sebagai peningkatan kekuatan. Ini terutama tergantung pada ranah kedua belah pihak. King Sui terkejut ketika dia mengetahui bahwa kekuatan serangnya telah menembus 11 miliar dao setelah terobosan ini. Kekuatannya hampir 2 kali lipat sebagai hasilnya. King Sui berada di alam koneksi akhir ilahi. Mungkin itu diakumulasikan dari hari-hari sebelumnya. Ranahnya juga melewatkan beberapa tahapan kecil. King Sui senang tetapi tidak terlalu terkejut dengan peningkatan 50 miliar dao dalam kekuatan menyerang. Di alam koneksi ilahi akhir, dia masih akan tertindas oleh alam gua. Setidaknya, tingkat penindasan tidak akan sebesar ini. Dengan peningkatan kekuatan sekarang, pertahanannya akan sangat meningkat. Transposisi stellar juga menyusul. Sebelum ini, dia lebih dari dunia belakang dan dia ditindas oleh seseorang yang menggandakan kekuatannya. Sangat sulit sebelum ini. Namun, segalanya berbeda sekarang. King Sui percaya diri dalam berperang melawan orang-orang tua di luar. King Sui telah mengalami transformasi hebat dalam kekuatannya. Pertahanan King Sui hampir 140 miliar dao di bawah pengaruh pagoda harta karun nasib surgawi, armor emas paragon, dan loyalitas bodoh. Serangan Gunung 9 Benua adalah sekitar 55 miliar dao dengan kekuatan Shield Attack. Terlepas dari itu, King Sui memperhatikan perubahan kecil pada Divine Weapon Flying Sword. Itu menjadi lebih berat dan lebih tajam. Pedang terbang didasarkan pada tubuh pemiliknya. Saat kekuatan King Sui meningkat, kekuatan pedang terbang akan meningkat bersama. King Sui puas dengan terobosan pada saat ini. Dia berharap untuk mencapai gua alam. Jika dia mencapai gua alam, dia mungkin bisa membunuh orang tua dalam hitungan detik. Meskipun terobosan telah berakhir, King Sui menghabiskan waktu yang tersisa untuk mengamati gambar kuno alam ilahi. Namun, dia tidak lagi merasakan kehebohan di dalam. Seolah-olah dia telah kehilangan hubungan timbal balik sebelumnya. Itu sudah diduga karena King Sui sekarang berada di ranah yang sama dengan gambar kuno ini. Meskipun dia belum mencapai peak Divine Connection dan Half Step Cave Realm, itu tidak berdampak untuk menonton pertempuran di dunia ini lagi. King Sui mengira dia bisa melakukan hal yang sama dalam pertempuran seperti ini. Itu masih cerah ketika dia keluar. Berjalan ke halaman depan, yang lain tampaknya sedang berdiskusi. Mereka belum pergi. Setelah mencoba selama setengah hari dan gagal menembus formasi, mereka beristirahat di tenda-tenda di dekatnya. Mereka berkata untuk membunuh orang-orang kita yang berjalan di luar. Mereka tidak percaya bahwa kita akan tinggal di sini selamanya, kata Bei Huangyu. Haha, tentu saja kita akan keluar. Kenapa kita harus tinggal? Tetap saja,
Abaikan mereka selama 2 hari pertama, King Sui mengangguk sebelum berjalan keluar setelah mengatakan itu. Dia memperhatikan para Golden Yaksa yang sedang beristirahat di kamp mereka di dekatnya. Ada banyak makhluk dan manusia yang hidup di Istana Raja Laut, beberapa dari mereka benar-benar terbunuh ketika mereka pergi, termasuk Aquatix normal. King Sui tahu mereka ingin memprovokasi dia dan memaksanya berperang. King Sui mengamati sekeliling. Medannya terlalu sederhana dan lawannya tersebar luas. Dia menyerah rencana menjebak mereka dalam formasi. Itu tidak mungkin ketika lawan memiliki pengawal mereka. Pengecut, keluar. Apakah kamu tidak keluar? Tetap di sana selamanya. Aku akan membunuh kalian semua yang keluar. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tinggal di dalam. Petik 2. Yunlong, kamu pengecut. Bukankah Istana Naga Perak kuat? Kenapa kamu bersembunyi di sana? Golden Yaksa setengah baya berteriak. King Sui menatap mereka sambil berdiri dalam formasi dengan Yunlong dan yang lainnya. Yaksa emas berteriak setelah melihat Yunlong. Dia pasti berteriak ketika melihat Yunlong. Umurnya mungkin mirip dengan Yunlong dan mereka seharusnya menjadi lawan di hari lain. Yunlong dengan tenang menjawab sambil tersenyum, kamu lebih subur daripada babi. Kehidupan yang begitu murah, aku tidak akan bertarung dengan kalian dan menurunkan diriku. Petik 2. Golden Yaksa sangat marah sehingga wajahnya memerah. Menunjuk Yunlong, dia berkata, keluar dan berkelahi dengan aku. Hanya pandai berbicara, apakah kamu laki-laki? Petik 2. Aku seorang pria dan aku tahu itu. Kamu, di sisi lain, belum menikah. Aku akan bertanya pada diri sendiri apakah kamu satu. Yunlong tidak kesal. King Sui menyeringai, melihat bahwa kakak ini pandai bertengkar. Kamu. Selain tidak bisa bertarung, dia juga kalah dalam perdebatan. Karena itu, dia terengah-engah dan pergi. Pada saat itu, orang-orang tua itu melangkah maju dan memandang King Sui. Mereka tahu bahwa pemuda ini bertanggung jawab atas Istana Raja Laut sehingga penatua yang memimpin serangan sebelumnya mendekatinya, kamu tidak bisa selalu bersembunyi di dalam. Kami akan menyelesaikan masalah ini suatu hari nanti. Tidak terburu-buru, aku punya banyak persediaan makanan di sini, kata King Sui. Aku sebenarnya punya sesuatu yang bisa menghancurkan formasi tapi aku sudah berpikir jika aku harus menggunakannya. Lihatlah, penatua mengeluarkan batu berkilau 5 warna. Petik 2. Formasi Brea Kingstone. King Sui terdengar terkejut. Orang tua ini memiliki berbagai item dan item khusus ini dapat menghancurkan banyak formasi hebat. Formation Brea Kingstone dinilai dengan warna. Misalnya, batu pemecah formasi 5 warna ini cukup baik untuk memecah formasi Istana Raja Laut. The Brea Kingstone 7 warna bisa mematahkan segala jenis formasi, tapi itu sangat langka. Apakah kamu ingin aku menggunakan forming Brea Kingstone ini atau kamu akan keluar dan bertempur dengan aku? Sang penatua memandang King Sui. King Sui menghela nafas. Dia tahu penatua itu enggan menyerahkan formasi Brea Kingstone. Kalau tidak, dia akan menggunakannya lebih awal. Batu pemecah formasi sangat berharga. Namun, King Sui tahu bahwa penatua akan menggunakan forming Brea Kingstone ini dengan putus asa. Ada 100.000 yaksa emas di seberang. Jumlah yang tidak bisa ditangani Istana Raja Laut. Untungnya, kekuatan King Sui telah ditingkatkan. Lawan mengusulkan untuk bertarung yang persis seperti yang diinginkan King Sui untuk saat ini. Jika dia membunuh penatua ini, Istana Raja Laut akan memiliki peluang kemenangan yang lebih besar. Kami pergi 1 lawan 1 atau kalian bertiga bersama? King Sui bertanya sambil tersenyum. Jangan mencoba memprovokasi aku akan menghabisimu sendiri, The Elder berkata dengan percaya diri. Lawannya berada di Cave Realm jadi dia pasti layak mendapatkan kepercayaan diri. Namun, King Sui bertanya-tanya pada tahap mana dari Realm Gua saat ini. Seseorang hanya akan mencapai Realm Gua dengan membuka gua di tubuhnya. Sebuah gua dapat ditingkatkan ke ranah berikutnya dan itu lebih baik ketika jumlahnya meningkat. 8 Cave Realm adalah batasnya, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para jenius absolut. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan khusus atau bis desolate bis kuno murni yang bisa mencapai 9 gua realm sambil mencapai 10 gua realm semata-mata tergantung pada peluang. 2228. Saat King Sui hendak melangkah keluar, Bei Huang Fan memanggilnya. Hati-hati, kamu dapat memanggil harimau putih kamu. Kemampuannya sebanding dengan Golden Yaksa. Petik 2. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya, wanita? King Sui menjawab tanpa bersorak. Sementara dia menyadari kekuatan Diamond White Tiger King, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan terbesarnya ada di pertahanannya, tetapi kemampuan serangannya tidak berbahaya. Namun, jika mereka tak tertandingi dalam keadaan maka akan sulit untuk mengeksploitasi sifat-sifat ini, menempatkannya pada tingkat yang sama dengan Dark Phoenix. Bagaimanapun, lampu pengumpulan roh tidak akan meningkatkan kekuatan Diamond White Tiger King. Tidak, kecuali Heaven Shaking Broom mencapai Grand Perfection Stage dengan 9 kelas. Namun, dengan kata-kata Bei Huang Fan, dia memiliki perubahan pendapat. Jika Diamond White Tiger King dapat ditandingi dengan kekuatan orang tua itu, kemampuan serangannya pastinya akan melampaui Dark Phoenix dengan bantuan amplifikasi King Sui. Itu tidak akan kalah dari pejuang berpengalaman itu bahkan ketika berkelahi sendirian. King Sui sedih juga, kalau saja Diamond White Tiger King adalah tipe serangan saja. Dengan lampu pengumpulan roh dan amplifikasi King Sui, bersama dengan pengurangan statistik lawan mereka, itu pasti akan dapat menghilangkan mayoritas yaksa emas.
Sayang sekali bahwa tidak ada banyak hal bagi Raja Harimau Putih Intan, selain dari pertahanannya, kekuatan, cakar yang tajam, dan gigi. Aku pikir kamu sudah tahu, Bei Huang Fan bergumam. King Sui memanggil Diamond White Tiger King saat dia melangkah keluar. Lawan mereka tidak bereaksi banyak terhadap pemanggilan King Sui. Lagi pula, mereka tidak mungkin melarang pihak lain untuk menggunakan binatang iblis. Semua yang akan mereka dapatkan dari itu akan menjadi putaran teguran. Mengaum. Diamond White Tiger King langsung menggunakan Buddha Diamond Cell. Serangan fisik Raja Naga Putih Naga itu menakutkan. Bagaimanapun, itu adalah Gunung Buddha. Bahkan tanpa peningkatan apapun, itu setara dengan Phoenix Gelap. Jika King Sui telah menggunakan formasi halonnya, serangan fisiknya bisa mencapai 150 miliar dao, dan ini tanpa efek dari Heaven Shaking Room. Jika Heaven Shaking Room bisa mencapai kelas 9, King Sui yakin bahwa Raja Harimau Putih Berlian dapat memusnahkan setiap lawan mereka. Kalau saja itu adalah Heaven Shaking Room yang telah menembus ke Grand Perfection Stage alih-alih dari Spirit Gathering Lamp. Betapa hebatnya itu. Meski begitu, ini hanya pemikiran singkat. King Sui telah menginvestasikan banyak upaya dalam melatih Diamond White Tiger King juga, bahkan sejauh menggunakan Heavenly Magic Stars. Sayang sekali bahwa itu hanya meningkatkan pertahanannya. Sementara King Sui tidak bisa mengatakan tingkat pertahanan yang dimilikinya sekarang, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Golden Yaksa ini tidak akan mampu menangani banyak kerusakan padanya. Itu pasti dikategorikan di bawah tipe tak terkalahkan. King Sui menyampaikan niatnya secara telepati kepada Raja Harimau Putih Intan, dan itu bergegas menuju Golden Yaksa. Sementara itu, King Sui memprakarsai segel kebijaksanaan Buddha. Setelah itu, King Sui meningkatkan statusnya sendiri serta Raja Harimau Putih Berlian saat ia berenang pergi. Raung, raung. Raungan harimau membentang di seluruh medan pertempuran. Raungan memekakkan telinga White Tiger White tampaknya telah dirantai menjadi satu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa singa mengaum mengerikan, tetapi faktanya tetap ada bahwa tangisan dari makhluk tertentu mungkin sama menakutkannya. Lingkaran gelombang suara mulai berputar ke arah luar, terlihat dengan mata telanjang, dan udara di sekitar mereka sepertinya dilanda benturan guntur. Golden Yaksa yang sangat besar melambaikan trisula emas besar, mendorongnya ke arah Raja Harimau Putih Intan. Trisula emasnya berkilau dengan warna yang sama, memancarkan kata-kata yang tampak seperti tulisan suci dan aura yang dicari-cari jiwa untuk dimakan. Di dasar laut, asap mengepul di udara, dan embusan angin menembusnya seperti pisau. Langit tampak jauh lebih gelap daripada sebelumnya karena lapisan kabut yang mirip dengan awan gelap menghalangi pandangan apapun di atas. Tubuh Diamond White Tiger King bersinar dalam cahaya terang, tampak ilahi yang tak tertandingi. Bang! Ketika Trisula raksasa mendaratkan serangannya pada Raja Harimau Putih Berlian, King Sui tidak bisa menahan getarannya di hatinya. Meskipun dia memiliki keyakinan pada Raja Harimau Putih Intan, dia tidak dapat membantu refleksnya. Tidak butuh waktu lama sebelum lingkaran cahaya terang menyala. Yang terjadi selanjutnya adalah suara yang membuat orang-orang merasa ngeri dan mengepalkan rahang mereka, dan trisula emas dibelokkan oleh pasukan. Diamond White Tiger King tentu saja makhluk yang tangguh. King Sui gembira dengan tampilan. Gunung Buddha adalah gelar yang layak. Jika King Sui tahu tentang itu sebelumnya, dia akan memanggilnya lebih cepat. Meskipun, setelah dipikir-pikir, itu tidak ada gunanya dipanggil lebih awal. Bahkan jika itu hanya dipanggil sekarang, sepertinya bahkan Raja Harimau Putih Berlian tidak akan mampu melawan-lawannya. Mengaum. Mempertahankan dampak dari serangan lawannya, Raja Harimau Putih Intan mengeluarkan lolongan dan melompat tanpa peringatan, tampaknya telah melompat keluar dari dimensi di mana kerajaannya berada. Cakarnya yang tajam hampir sepanjang 2 meter, berkilauan dalam cahaya pucat dengan ketebalan lengan orang dewasa. Itu menembus ke arah dada Golden Yaksa. Rengekan, rengekan. Sebuah suara yang mengangkat rambut terdengar, dan lubang menganga sekitar 3 meter muncul di bagian belakang Golden Yaksa. Di dalam lubang itu tidak jelas tetapi tampak dalam. Dari situ, seekor ular sanca raksasa yang aneh muncul. Piton memiliki 3 kepala dengan yang di tengah bertindak sebagai komandannya dengan kepala naga. 2 lainnya terdiri dari kepala ular. Sepasang tanduk menghiasi kepala naga yang memerintah. Ini bukan binatang iblis sejati. Ini adalah apa yang dianggap King Sui mirip dengan yang di bawah kategori 9 naga yang jiwa. Pada saat ini, ia mengarahkan serangannya ke Diamond White Tiger King. Kepala naga menyemprotkan pusaran emas pucat, ingin menghisap Raja Harimau Putih Intan. Alam gua. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat pusaran gua alam dan dia penasaran. Dia menyadari kekuatan dari mereka yang telah mencapai kultivasi ilahi dan melampaui sekali lagi. Mengaum. Diamond White Tiger King mengeluarkan suara gemuruh saat tubuhnya membesar. Seteguk halo tumpah dari mulutnya dan bertabrakan dengan pusaran emas piton berkepala 3. Tabrakan membuat Diamond White Tiger King terbang kembali pada dampak. Meskipun tidak terluka, kekuatan benturan masih cukup untuk membuatnya tidak stabil. Tepat pada saat ini, King Sui menyerang. Transposisi bintang. Seolah-olah selama sepersekian detik penarikan Raja Harimau Putih Berlian, transisi stellar King Sui mendaratkan serangannya pada ular sanca berkepala 3. Bang! Ular berkaki 3 menghilang. Dengan goyangan tubuh Golden Yaksa, ular berkepala 3 dinonaktifkan sementara. King Sui tidak mengerti mengapa Diamond White Tiger King tidak menggunakan pusarannya, karena itu akan memunculkan jiwa binatang buas atau harta sihir saat dieksploitasi. Pusaran itu pada dasarnya adalah gantian yang lebih baik. Mengaum.
Sama seperti King Sui sedang mempertimbangkan, dia melihat pusaran muncul di belakang Diamond White Tiger King. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang ada di dalamnya, cakar yang tajam muncul darinya. King Sui terkejut sebelum menyadari itu adalah kaki harimau putih. Itu memancarkan tekanan tanpa batas. Ini adalah harta ajaib, harta warisan dari Gunung Buddha, Raja Harimau Putih Intan. Ini adalah segel spiritual kaki suci ilahi harimau putih yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Ekspresi Golden Yaksa berubah saat melihat ini dan mundur dengan tergesa-gesa. Kaki harimau putih ilahi tampaknya merupakan senjata yang menakutkan, menembus tubuh Golden Yaksa dan menghilang setelahnya. Saat King Sui menaklukkan Raja Harimau Putih Intan, dia jadi tahu alasannya. Sementara White Tiger Divine Feet luar biasa dalam kekuatan serangan, itu sangat disayangkan, itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Memang itu adalah pembangkangan terhadap tatanan alam. Dalam sekejap itu, King Sui merasa bahwa itu telah menjadi lebih kuat daripada pedang terbangnya. Cakarnya terlalu tajam dan menakutkan, menebas tubuh Yaksa Emas seolah-olah terbuat dari mentega. Namun, tidak peduli betapa menjengkelkan dan menakutkannya, itu menghabiskan energi yang sama banyaknya. Dengan tampilan tersebut, origin Ki White Tiger King tidak habis sepertiga. Bahkan tanpa batasan, itu bisa digunakan 3 kali dengan banyak kesulitan. Semakin kuat itu, semakin banyak batasan akan ada, dan semakin tinggi harga yang harus dibayar. 2229. Dengan keluhan yang tersisa menjelang kematiannya, Yaksa Emas melihat ke arah Raja Harimau Putih Berlian dan bergumam, Raja Harimau Putih Berlian. Jelas bahwa mereka tidak mengenali Diamond White Tiger King dari sebelumnya. Jika mereka punya, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan tetap menerima pertarungan. Tetap saja, sudah terlambat sekarang. King Sui menyimpan batu pemecah formasi 5 warna Golden Yaksa dan yang lainnya tanpa melirik lagi. Bagaimanapun, pada level mereka, barang yang mereka bawa harus layak terlepas. Diamond White Tiger King telah menampilkan kaki ilahi harimau putih yang kuat dan membunuh prajurit senior dari Golden Yaksa, membuat rekan-rekan yang terakhir khawatir tentang situasi mereka. Mereka sekarang terjebak dalam dilema. Tidak mungkin untuk bertarung melawan harimau putih sendirian. Lagi pula, siapa yang bisa menghadapi serangan itu? Di sisi lain, King Sui sangat gembira. Dia tidak berharap Raja Harimau Putih Intan membawa elemen kejutan seperti itu. Sebenarnya, rencana awalnya adalah menggunakan Diamond White Tiger King sebagai gangguan sementara dia mencari cara untuk mengalahkan lawan mereka sendiri. Selama transposisi stelar dan pedang terbang digabungkan dengan benar, itu akan cukup untuk menarik napas terakhir lawannya. Dia saat ini berada di bagian selanjutnya dari koneksi ilahi. King Sui telah membuat persiapan untuk menyerang dalam waktu beberapa saat, memanfaatkan ketidaksiapan mereka. Sekarang King Sui memiliki Brea Kingstone 5 warna berwarna, di samping kekhawatiran mereka terhadap harimau putih, dia ragu mereka akan berani menyerang. Sebaliknya, mereka kemungkinan akan mundur kembali ke tempat amannya Guardian Beast mereka. Sekte dan aristokrat yang lebih besar dari Istana Abadi semua memiliki binatang penjaga mereka sendiri. Itu adalah keberadaan sekte yang terkuat, dengan kekuatan untuk melindungi mereka dan persembahan sebagai ganti otoritas yang mereka miliki. Istana Raja Laut tidak memiliki Guardian Beast. King Sui sadar bahwa mereka belum pada tingkat kekuatan itu. Istana Ilahi memiliki satu, tetapi King Sui belum pernah melihatnya sebelumnya. Banyak dari kelompok yang kurang perkasa memiliki Guardian Beast mereka sendiri tetapi mereka hanya lemah. Saat memikirkan itu, King Sui bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk mendapatkan Istana Raja Laut binatang buas juga. Bukan sembarang binatang iblis yang bisa menjadi Guardian Beast. Guardian Beast bukan milik orang tertentu, tetapi melindungi seluruh klan orang sebagai gantinya. Oleh karena itu, untuk menemukan binatang penjaga, dia harus mencarinya di dekatnya. Akan lebih baik jika itu tumbuh kuat dari kekuatan klan. Dengan menggelengkan kepalanya, dia menyingkirkan pikiran itu. King Sui sudah siap, pikirannya memutuskan untuk membunuh satu dari mereka. Bagaimanapun, mereka telah membunuh 2 dari mereka, dan yang lainnya tidak akan menimbulkan ancaman bagi Istana Raja Laut. Namun, masih ada puluhan anggota berbakat yang terletak di belakang senior Golden Yaksa di barisan depan. Mereka akan menjadi orang-orang yang mendukung kelangsungan hidup klan mereka di masa depan. 2 senior yang tersisa dari Golden Yaksa bertukar pandang sebelum salah satu dari mereka tiba-tiba mengulurkan jenis segel item dan memindahkannya dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi selanjutnya membuat King Sui tertegun. Seluruh armada Golden Yaksa telah menghilang tanpa jejak, tidak ada satupun yang tertinggal. Melarikan diri. Mereka melarikan diri begitu saja. Mereka tidak melarikan diri begitu saja. Mereka telah menggunakan jenis berharga sekali pakai, segel transportasi untuk melakukannya. Itu adalah salah satu yang mengharuskan mereka untuk menempatkan lokasi yang ditentukan sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyelamatkan hidup mereka pada saat yang paling kritis. Setelah beberapa saat, King Sui tersentak kembali ke kenyataan. Bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Mereka akan memiliki peluang 50% untuk melarikan diri dengan sukses jika mereka baru saja berbalik dan berjalan. Aku masih berharap mereka akan meninggalkan setidaknya 1 orang di belakang. Dalam hal itu, aku kira mereka benar dalam memilih metode itu, jawab Bei Huangfei dan tertawa. Meskipun masalah mereka dengan Golden Yaksa telah diatasi untuk saat ini, masih ada kemungkinan bahwa mereka akan kembali, mungkin bahkan dengan Beast Guardian mereka. Itu adalah masalah yang mungkin harus mereka hadapi di masa depan, tetapi setidaknya untuk saat ini, mereka akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari tinggal, pasangan Yunlong pergi ketika semuanya sudah tenang.
Yin Tong, Bei Huang Fan, Bei Huang Yu, dan yang lainnya mengikuti sementara King Sui tetap tinggal tanpa rencana untuk pergi dulu meskipun tidak dalam bahaya kritis. Lawannya hanya bisa mentolerir kemarahan mereka terhadap King Sui jika mereka tidak ingin mengambil risiko bentrok terhadapnya lagi. Selain itu hanya akan menimbulkan ejekan dari benua utama, menyebabkan orang lain bersekongkol melawan mereka. Memang benar bahwa King Sui telah memusnahkan 2 prajurit mereka yang lebih kuat tetapi itu dilakukan tanpa kerahasiaan. Bagaimanapun, King Sui tidak punya banyak agenda, selain bermain dengan King Xiu, King Xi, dan anak-anak lainnya, serta membantu mereka berlatih. Setelah itu, pikirannya kembali ke topik Guardian Beast. Sebenarnya, Guardian tidak terbatas pada makhluk adil seperti binatang iblis. Sebagai contoh, ada tanaman anggur iblis haus darah yang merupakan spesies yang menakutkan meskipun fakta bahwa mereka hanyalah tanaman. Benua utama memiliki banyak spesies tanaman yang mirip dengan tanaman merambat iblis, dan mereka harus lebih ditakuti dibandingkan dengan binatang buas setan. Bahkan jika mereka tampak seperti pohon-pohon kecil, mereka mungkin tidak bersalah seperti kelihatannya. Pikiran King Sui bergeser, ada tangkai anggur setan haus darah di Realm of Valet Jade Immortal, dan telah ada di sana selama beberapa waktu. Itu punya banyak waktu untuk menyerap ki spiritual dalam alam Valet Jade Immortal, serta disirami oleh musim semi kehidupan. Meskipun tampaknya tidak banyak berubah dalam ukuran, penampilannya telah berubah total sejak pertama kali ditempatkan di sana. Konon, King Sui tidak bisa mengetahui status tanaman merambat iblis yang haus darah. Untuk mengubahnya menjadi pohon pelindung atau pohon anggur pelindung, itu membutuhkan kebangkitan. Kemudian ia akan menjaga dimanapun ia dibangunkan dan akan ada harga yang sangat besar untuk membayarnya. Selain itu, mereka yang terbangun biasanya juga tidak sekuat itu, itulah sebabnya mengapa para penjaga biasanya bangun sendiri dan dijaga dimanapun karena rasa syukur. King Sui adalah laki-laki dari kata-katanya. Di dalam istana Raja Laut, dia mencari daerah dengan jumlah ki spiritual yang padat. Meskipun dia berada di bawah laut, masih ada gunung dan danau di sini, karena mereka berada dalam pesona. Bermigrasi dari tanaman iblis haus darah, beberapa wanita datang, yang semuanya terkejut ketika mereka tahu tentang niat King Sui membangunkannya untuk menjadi penjaga istana Raja Laut. King Sui memiliki keyakinan penuh terhadap tanaman iblis haus darah. Setelah semua, mereka telah menyerap ki spiritual begitu banyak di alam Valet Jade Immortal dan bertahan begitu lama. Oleh karena itu, dia pikir anggur setan haus darah pasti sudah memiliki kecerdasan sekarang. Proses pencerahan tidak bisa dilakukan sendiri. King Sui mengirim seseorang di sekitar istana Raja Laut untuk mengumpulkan esensi darah anggota mereka, tetes demi tetes, menyempurnakannya dan menambahkan ke musim semi kehidupan. Apa yang dikumpulkan sebelumnya sudah di Treasure Basin untuk meningkatkan kemampuannya. Adapun 100 Treasure Chest, King Sui meninggalkannya agar tidak menjadi ciptaan yang sama sekali berbeda. Tentu saja, King Sui dan esensi darah wanita lain dimasukkan juga, karena mereka adalah komponen yang lebih penting. Meski begitu, di dalam istana Raja Laut yang begitu luas, esensi darahnya juga bukan sesuatu untuk ditertawakan. Mereka menyaring esensi darah menjadi tetesan yang seukuran dan kepadatan kepala manusia. Dengan pikirannya, King Sui mendesak tanaman iblis haus darah untuk menyerap setetes darah ini. Segalanya berjalan lancar. Pohon anggur setan haus darah adalah eksistensi yang terkuat dan paling menakutkan di antara tanaman merambat. Itu menyedot esensi darah yang sangat besar dengan rakus. Esensi yang mengandung esensi darah lain yang tak terhitung jumlahnya, termasuk King Sui dan dari wanita lain. Untuk orang normal, setetes esensi darah sudah cukup untuk mencukur setengah hidup mereka, dan mereka bukan orang normal. Setiap tetes esensi darah mereka dikemas dengan energi besar. Bang! Tanaman merambat iblis yang haus darah bangkit tiba-tiba, tumbuh 10 kali lipat dari ukuran awal mereka, seluruh tubuh ditutupi merah-merah. Pesona di atas hancur dan anggur iblis merah darah yang tak terhitung banyaknya meluas keluar dan ke lautan orang. Beberapa binatang iblis raksasa tidak sempat menghindarinya, dan diikat dan dihisap kering oleh esensi darah mereka. King Sui bisa mengatakan bahwa itu adalah keberhasilan hanya dengan menyaksikan setetes darah menyusut sedikit demi sedikit. Dengan kurs yang sedang berjalan, kemungkinan akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Istana Raja Laut akan memiliki Guardian di masa depan. Aku bertanya-tanya apakah tanaman anggur iblis haus darah akan kuat, Muyun King berbicara penuh harap. Wali tipe tanaman biasanya akan memiliki area yang ditentukan, kecuali kemampuan mereka di luar keteraturan alam. Kalau tidak, sebagian besar hanya akan bisa bergerak di dalam area. Namun, pasti ada kerugian di mana ada keuntungan. Meskipun mobilitas tidak nyaman, kekuatan mereka akan jauh lebih kuat daripada binatang iblis. Petik 2. 2230. Ada beberapa kasus unik tanaman yang dapat bergerak secara alami, dan yang lainnya mendapatkan semacam teknik surgawi yang memungkinkan mereka melakukannya. Mereka yang lebih kuat juga bisa mendapatkan mobilitas. Misalnya, wali bergerak ketika sekte bergerak, seperti halnya tanaman. Ini adalah kemampuan alami, meskipun banyak yang hanya bisa menggunakannya sekali dalam waktu yang lama. Banyak yang menantikan anggur iblis haus darah yang tampak perkasa, berharap kebangkitan itu akan semakin menguatkannya. Pada keadaan saat ini, mereka sudah bisa mengatakan bahwa kebangkitan akan sukses. Tanaman merambat iblis yang haus darah yang diambil King Sui dari Realm of Valet Jade Immortal dapat dianggap sebagai barang mistis milik jenis kuno tanaman merambat setan. Selain itu haus darah, membuatnya menjadi tipe terkuat di antara variasi anggur iblis.
Semuanya berjalan di jalur yang benar dan yang diperlukan hanyalah waktu lebih lama. Oleh karena itu, King Sui membuat formasi di sana dan meninggalkan beberapa orang untuk dijaga sementara yang lain kembali untuk beristirahat. Ini adalah waktu yang mengganggu bagi mereka. King Sui tidak bisa memastikan apakah Golden Yaksa akan kembali. Jika mereka kembali, lebih kuat dari sebelumnya, akan ada kemungkinan formasi itu bisa dihancurkan. Dia tidak yakin apakah mereka bisa menghentikannya. Diamond White Tiger King dapat menerima pukulan, tetapi akan sulit untuk mendapatkan hasil yang sama dengan lawan yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Penjaga sekte memiliki kepentingan paling besar. Banyak sekte besar mengandalkan Guardian mereka. Guardian yang kuat akan mampu melindungi sekte selama ribuan tahun. Selama mereka ada di sana, sekte itu akan terlindungi dengan baik dan dibiarkan tanpa cedera. Namun, sulit menemukan wali, apalagi yang perkasa. Mereka tidak akan melindungi suatu daerah tanpa sajak atau alasan, kecuali ada sesuatu yang mereka inginkan dari tempat itu, atau jika mereka berhutang budi kepada mereka dan semacamnya. King Sui memeluk Ye Jiange begitu dia melangkah ke dalam ruangan. King Siu sedang tidur di kamar mereka sendiri sekarang dan sudah pergi beristirahat setelah hari-hari latihan yang sulit. Dengan ciuman di bibirnya yang manis, tangannya mulai memanjat tubuhnya yang indah namun lembut. Mata Ye Jiange berkibar saat dia memegang erat-erat ke King Sui, tunduk pada tindakannya. Mereka berpisah untuk waktu yang lama dan ketidakhadiran membuat hati lebih baik daripada pengantin baru. Bahkan wanita yang jinak seperti Ye Jiange akan terombang-ambing oleh godaan King Sui. Tuan, kau selalu menjadi dewi tanpa godaan. Siapa yang tahu jika kamu memiliki keinginan juga, King Sui menggoda sambil berbisik di telinganya. Menyentakkan, aku bukan tuanmu. Wajah Ye Jiange memerah karena itu. Bagaimanapun, mereka telah menikah selama bertahun-tahun sekarang. Dia tidak lagi malu seperti dulu. Bagian-bagian ini telah tumbuh lebih besar lagi. King Sui membuka puncak yang ceria saat mereka berdiri dengan bangga. Mereka mengejutkan goyang dan hangat. King Sui mabuk oleh aroma mereka dan dengan sentakan ringan, pakaian Ye Jiange terkoyak. Betapa kasarnya, jantung Ye Jiange berdetak kencang. King Sui meninggalkan bekas ciuman dari lehernya ke dadanya. Tangannya lincah saat dia memanfaatkan sepenuhnya saat dia jatuh lemas dalam ekstasi. Ye Jiange berbaring di kasur empuk. Ada kecantikan yang tak bisa dijelaskan dengan kontras kulitnya yang cantik dengan selimut pucat. Murni dan tidak ternoda, punggungnya halus dan lembut, tidak melupakan kombinasi sempurna dari bagian belakang dan pinggang rampingnya. Mereka semua mencengangkan dan tangan King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh mereka lagi sebelum menyerah pada godaan yang menggigit. Setelah hampir 4 jam, King Sui tidak hanya menyaksikan pengendara yang cantik, tetapi juga berhasil membuat Ye Jiange ke posisi yang berbeda yang tidak akan dia lakukan di masa lalu. Itu membuatnya benar-benar puas. Setelah itu, dia mengunjungi kamar King Hanyai. Meskipun King dia sudah pergi untuk istirahat malam itu, King hanya masih terjaga, menerjang ke pelukan King Sui saat dia melihatnya. King hanya adalah yang paling berani di depan King Sui dan juga jauh lebih proaktif. Dia memberinya banyak hiburan sampai fajar menyingsing. Beruntung King Sui memiliki tubuh 9 yang, atau itu tidak akan cukup untuk memuaskan tubuh 9 Ying King Hanyai. Hari-hari berlalu dengan damai dan King Sui juga bekerja keras dalam pelatihannya. Dia akan menghabiskan waktu mengagumi hadiah Bei Wang Fan kepadanya, gambar kuno dari alam ilahi, kapanpun dia punya waktu luang. King Sui telah mencapai puncak koneksi ilahi selama waktu ini juga. Begitu dia melampaui kondisi ini, dia akan dapat mengejar Bei Wang Fan dan mencapai Realm Half Step Cave. Peningkatan kemampuannya terlalu kecil, itu hanya akan meningkat dengan jumlah yang signifikan jika dia berhasil menembus sebagian besar wilayah. Terobosan di subalam seperti itu tidak akan berkontribusi banyak untuk meningkatkan kekuatan, tetapi masih akan mampu melawan penindasan dari lawan atau membantu dalam menekan mereka. King Sui dan para wanita lainnya sedang menunggu anggur iblis haus darah hari ini karena menghabiskan sisa darahnya dan menjadi Guardian Fin di Sea King Palace. Tingkat kemampuannya masih sesuatu untuk berspekulasi. Waktu terus berjalan ketika matahari pagi terbit. Sinar kilau emas pucat menembus domain, menerangi laut biru yang dalam. Tetesan darah menyusut lebih jauh sampai hampir tidak terlihat lagi. Cih, cuh. Tiba-tiba, suara renyah terdengar. Para penonton menyaksikan sinar cahaya merah yang berasal dari tanaman rambat iblis haus darah raksasa, menjulang ke langit, menyaring area dengan warna merah. Cahaya mencapai ratusan mil, melukis laut utara dengan warna merah saat aura mengikutinya. King Sui gelisah, kuat, tanpa konfirmasi lisan, dia tahu bahwa anggur iblis haus darah kuat. Aku akan menjadi penjaga tempat ini mulai dari sini. Suara seorang pria parubaya terdengar. Itu terdengar netral, tidak bisa membedakan jenis kelaminnya, dan itu tenang tapi kuat. King Sui menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari tanaman anggur iblis haus darahnya, tetapi rasanya lebih kuat dari yaksa emas. King Sui dan penghuni istana Raja Laut lainnya menghormati anggur iblis haus darah. Pada usia, anggur iblis haus darah jauh lebih tua dari mereka, dan dengan kekuatan, itu juga lebih kuat. Dengan itu sebagai Fin Guardian mereka, Istana Raja Laut akan dapat memasuki domain Samudra Bintang 9 benua. Kamu telah memberiku hidupku dan membangunkanku. Semua yang aku miliki adalah karena kamu. Seharusnya aku yang memberi penghormatan. Pada saat ini, tanaman rambat iblis yang haus darah memperpanjang salah satu tanaman rambatnya ke arah King Sui, mencegahnya membungkuk. Meski begitu, aku berterima kasih padamu karena menjadi wali anggur di daerah ini.
Kami harus mengandalkan kamu untuk melindungi kesejahteraan mereka mulai sekarang. King Sui tersenyum tetapi tidak bersikeras. Ini adalah peran yang tepat untuk kebangkitan aku. Jangan khawatir, selama aku hidup, aku akan melindungi tempat ini dan aku yakin akan melakukannya. Dengan tenang, Anggur Iblis Haus Darah menjawab. King Sui merasa nyaman sekarang karena Istana Raja Laut telah mendapatkan pohon anggur guardiannya sendiri. Di masa depan, Anggur Iblis Haus Darah ini mungkin menjadi guardian Fin milik klannya sendiri. Atau mungkin, dia akan membangunkan guardian lain di King Clan ketika dia menemukan kesempatan. Yang mengatakan, King Sui tahu bahwa itu akan menjadi tugas yang sulit. Membangkitkan pohon anggur iblis haus darah adalah kebetulan. Itu adalah spesies kuno yang King Sui tahu teknik kebangkitannya, sejumlah besar esensi darah. King Sui tidak tahu tentang kebangkitan spesies lain dan tingkat kegagalan akan jauh lebih tinggi karena ini. Guardian Beast jauh berbeda dari menjinakkan satu. Wali binatang dihormati dan dihormati, perbedaan dari wujud jinak. Mungkin dia harus membangkitkan tanaman anggur iblis haus darah lainnya di masa depan. Masih ada satu tangkai lagi yang tersisa di alam Valet Jade Immortal yang King Sui tidak tahan untuk menggunakannya, dia juga tidak berpikir bahwa klan King akan membutuhkannya. Mereka tidak memiliki banyak anggota, dan juga, esensi darah mereka tidak akan banyak. 2231. Penciptaan Fin Guardian mereka telah sangat meningkatkan kohesi di dalam Istana Raja Laut. Seorang wali terlalu penting bagi sekte. Alasan mengapa itu bisa dinamai wali adalah karena itu kuat seperti dewa. Dari aura yang dimilikinya ketika dibangunkan, mereka tahu bahwa kekuatan anggur iblis haus darah jauh dari normal. Setiap kekhawatiran tentang masa depan akan diselesaikan dengan keberadaan Guardian. Yang paling penting, Guardian mereka masih muda dan akan bisa melindungi daerah itu untuk waktu yang lama. Penduduk adalah generasi pertama untuk Istana Raja Laut, dan Guardian memiliki masing-masing esensi darah mereka. Hanya King Sui dan beberapa lainnya yang tahu tentang teror anggur setan haus darah. Dia tidak perlu khawatir bahkan jika dia pergi saat ini. Siapapun di sekitar daerah yang ingin membahayakan Istana Raja Laut dan penduduknya akan mendatangkan murka setan anggur yang haus darah. King Sui tidak punya rencana untuk pergi dulu. Konflik dengan Golden Yaksa belum diselesaikan dan ada kemungkinan mereka kembali. King Sui memutuskan untuk tetap kembali, dan mungkin menyelesaikan skor dengan Golden Yaksa untuk selamanya. Ki spiritual di sekitar Istana Raja Laut semakin padat. Ini adalah kemampuan anggur setan haus darah. Menjadi guardian tipe tanaman, itu bisa mengandalkan kekuatan dan menyatukan ki spiritual ke daerah mereka. King Sui ingin waktu untuk terbang lebih cepat. Dengan cara ini, dia akan dapat membuka level berikutnya untuk 100 Treasure Chest dan pada gilirannya, memungkinkan kemampuannya sendiri untuk berkembang lebih jauh. Keinginan terbesar King Sui pada saat ini adalah untuk naik pangkat kultivasinya. Ketika ranah dao langitnya naik, itu akan menjadi saat ketika dia akhirnya bisa melepaskan potensi penuhnya. Pada saat itu, transposisi stelar dan senjata ilahinya, pedang terbang akan menjadi senjata yang mematikan. King Sui bersenang-senang selama hari-hari damai ini dengan istri dan anak-anaknya. Meskipun mereka tidak hadir penuh, itu masih lebih baik daripada menghabiskan waktu sendirian di Imperial Cuisine Hall atau selama perjalanan. Namun, Luo Qingcheng berpegang pada setiap kesempatan untuk melahap King Sui. Hubungan antara King Sui dan Luo Qingcheng dulunya jelas. Sementara mereka tidak secara jelas mendefinisikannya, dia telah lama menganggap dirinya sebagai wanita dan yang lain juga berpikir demikian. Terkadang, bahkan King Sui menganggapnya sebagai wanita. Luo Qingcheng telah mengatakannya sendiri. Dia bisa tetap melajang sepanjang hidupnya, tetapi jika dia menikah, maka King Sui akan menjadi satu-satunya yang akan dia pertimbangkan. King Sui tidak berani menolak karena itu akan menjadi pukulan besar bagi seorang wanita. Wanita ini pernah rela meninggalkan statusnya sendiri untuknya. Selain itu, dia menawan dan memikat. Dia seorang putri duyung, seseorang yang hanya bisa diimpikan oleh banyak pria untuk diri mereka sendiri. King Sui, apakah kamu menghindariku? Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama King Sui sendirian. Bagaimana mungkin? Kamu cantik. Mengapa aku menghindari kamu? King Sui tertawa dan menjawab. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Apakah kamu harus takut kepada aku? Kamu sangat berani di masa lalu, bahkan sampai mengambil keuntungan dari aku. Namun, kamu menghindari aku sekarang. Sungguh menyebalkan. Luo Qingcheng maju ke arah King Sui, mengaitkan tangannya di belakang lehernya. Mata indahnya menatap tanpa berkedip ke King Sui. King Sui melingkarkan tangannya di pinggang Luo Qingcheng yang ramping dan lembut. Wanita di depannya adalah wanita yang dewasa, bermartabat, mempesona, cerdas, dan elegan. King Sui menemukan bahwa dia dikemas dengan segala macam pesona. Wanita yang luar biasa, dia akan berada di puncak tingkat kemanapun dia pergi. Dia hebat di dapur, anggun di ruang tamu, dan glamor di tempat tidur. Mengapa kamu merindukan cinta? King Sui tertawa. Aku hanya wanita biasa, bukankah normal bagiku untuk merasa begitu? Dengan perhatiannya masih pada King Sui, bibirnya melengkung menjadi lengkungan yang indah. King Sui menemukan bahwa selalu ada ejekan yang terlibat dengan wanita ini. Terkadang, dia bahkan tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Itu normal, tentu saja. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu menyelesaikannya sendiri. Apakah kamu menggunakan tangan kamu atau beberapa alat lain? King Sui mengangguk dan bertanya dengan serius. Luo Qingcheng menjilat bibirnya. Aku menggunakan jari ini. Dengan itu, dia memasukkan jari ke dalam mulut King Sui. King Sui kaget.
Dia menyaksikan senyum licik di wajah Luo Qingcheng, mencatat jari ramping di mulutnya, dan yang paling penting, apa yang telah dilakukan jari itu. King Sui tidak merenungkan lebih lanjut tentang kebenaran di balik klaimnya dan dia juga tidak merasa jijik. Jarinya menggoda lidah King Sui dan dia berpikir, bersiaplah untuk diejek. King Sui terus mengawasi senyum Luo Qingcheng lalu memasukkan jarinya ke mulutnya. Luo Qingcheng memerah dan menarik jarinya, memuntahkan milik King Sui sebelum melemparkannya pandangan menawan. Mari kita selesaikan pernikahan kita hari ini. King Sui memeluknya dengan erat. Tidak. Setelah aku siap, aku akan memberi kamu segalanya. Pada saat itu, aku akan membuat kamu merasa seperti kamu berada di surga ketujuh. Luo Qingcheng meletakkan tangannya di dadanya, lidahnya mengusap bibirnya. King Sui menundukkan kepalanya sampai bibirnya berada di samping telinganya dan berbisik. Dalam refleks, wajahnya memerah lebih jauh dan berkata, menjijikkan. Mengapa itu menjijikkan? Itu adalah sesuatu yang semua pasangan menikah lakukan. King Sui menanggapi dengan serius. Tunggu sampai aku menjadi istrimu, Luo Qingcheng berbicara dengan lembut. Sebesar dia gelisah, dia tidak ingin memaksanya menjadi apapun yang tidak dia inginkan. Bagaimanapun, akan sulit untuk melepaskannya setelah menjaga tubuhnya sendiri begitu lama. Namun, dengan dia di lengannya, dia menunjukkan jari-jarinya yang lincah sekali lagi ketika dia merengek dalam pelukannya, lemah di anggota tubuh dan tulangnya. Dia menyaksikan King Sui dengan kepuasan terselubung. Aku berada di Cloud 9, Luo Qingcheng berbisik ke telinga King Sui. Hal yang sebenarnya akan lebih nyaman, kata King Sui sambil tertawa. Dalam semua kejujuran, itu mungkin tidak terasa lebih baik dari teknik King Sui, tapi setidaknya itu akan terasa berbeda. Tabrakan antara visual dan sensasi secara alami akan lebih kuat selama real deal. Luo Qingcheng menggigit bibirnya dan berkata, hanya beberapa saat lagi. Pelatihan aku selama periode ini sangat penting. Aku tidak ingin terganggu. Dia mencondongkan tubuh dan sangat mencium King Sui setelahnya, meninggalkannya tertegun dan merasa seolah-olah dia baru saja dicuri ciuman. Golden Yaksa kembali setelah seminggu. Tidak banyak saat ini, hanya sekitar selusin. Mereka bertubuh besar, tingginya sekitar 10 meter, dengan dua di antaranya sedikit lebih pendek. Mereka adalah orang-orang yang telah melarikan diri sebelumnya. Terlepas dari Golden Yaksa, ada binatang iblis. Seekor serigala emas, hanya berukuran sekitar 1 meter tetapi warnanya bercahaya emas. Matanya seperti miniatur matahari yang memancarkan sinar yang besar. Oranya sepertinya mampu merobek atmosfer. Hati King Sui bergetar melihat serigala. Aura serigala emas membatu. Pada level ini, ukuran tidak bisa lagi digunakan sebagai pengukuran yang akurat. Makhluk di tingkat ini datang dalam semua ukuran. Anak muda, belum ada orang yang berani menggertak Golden Yaksa. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak akan bisa menangani kamu? Seorang pria tua yang memimpin Golden Yaksa maju ke depan. Lelaki tua itu bersinar keemasan dan dia tampak berwibawa, berdiri di sana seperti gunung. King Sui terkejut. Kultivasi pria tua itu lebih besar dari semua yang pernah dia temui sebelumnya, tapi dia pasti masih berada di dalam cave-cave. Aku tidak menggertak mereka. Sebaliknya, mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Jika kamu bisa datang ke sini dan mengucapkan kata-kata ini, maka kamu pasti juga tidak mendekati yang baik. Tanpa mencari kebenaran, kamu hanya ingin memberi tekanan pada orang lain dengan kekuatan kamu, kata King Sui saat ia memusatkan perhatian pada lelaki tua itu. Kamu telah membunuh begitu banyak orangku, namun, aku yang menekan orang lain dengan kekuatanku. Pria tua itu menatap tajam ke King Sui. 2232. Kamu telah membunuh begitu banyak orang-orangku, namun, aku yang menekan orang lain dengan kekuatanku. Orang tua itu berkata sambil menatap marah ke King Sui. Mereka layak mati. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri, balas King Sui. Hah, mereka pantas mati. Terus terang, itu adalah survival of the fittest. Kalau begitu, mari kita bicara dengan tinju kita sebagai gantinya. Aku akan membiarkan kamu melihat apa artinya layak mati. Teman dan keluarga kamu adalah manusia, dan aku pun demikian. Aku ingin melihat bagaimana kamu melawan aku. Tubuh lelaki tua itu bercahaya emas, dan aura menyapu seperti badai. Guardian, aku akan menyerahkan formasi kepadamu. Dengan membungkuk ke arah serigala emas, pria tua itu berbicara. Serigala emas mengangguk sebelum menyerbu ke arah King Sui. Tanduk tunggal di atas kepalanya seperti sekrup, tajam dan reflektif seperti pedang, seolah-olah itu memancarkan kilau kemasan. Seperti yang diduga, serigala ini adalah binatang penjaga dari Golden Yaksa. King Sui menyaksikan ketika ia menyerbu ke arahnya, gugup tentang fakta bahwa ia berencana untuk menghancurkan formasinya dengan paksa. Pasti sangat yakin dengan kemampuannya sendiri untuk berani mencoba tindakan seperti itu. King Sui gugup. Sebanyak yang dia yakini dalam formasinya, kekuatan lawannya juga bukan sesuatu yang bisa diejek. Bang! Hanya sekali dan King Sui sudah bisa melihat retakan menghiasi formasi. Ekspresinya berubah dan buru-buru menggeser kekuatannya ke puncak. Ukuran menipu ketika datang ke serigala emas. Meski kecil, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan formasi. Setelah berhasil, itu pasti akan memusnahkan mereka. Mengaum. King Sui memanggil Diamond White Tiger King, Battle Hollow Formation, dan bahkan Buddha Diamond Cell. Pada saat yang sama, ia memanggil naga laba-laba, Phoenix gelap, dan gajah naga berskala emas juga. Bang!
Formasi itu benar-benar hancur oleh serangan ketiga, dan seperti meteor, serigala emas berlari ke arah King Sui, meninggalkan jejak halo emas yang melonjak di belakangnya. Mengaum. Diamond White Tiger King mengeluarkan suara gemuruh, meningkatkan tubuhnya dengan Buddha Diamond Cell sebelum menyerang ke arah musuhnya. Bang! Suara tabrakan bergema di seluruh lapangan saat King Sui menyaksikan Diamond White Tiger King terlempar ke samping. Sementara kekuatannya lumayan, masih ada perbedaan drastis antara Golden Wolf dan Diamond White Tiger King. Tidak ada keraguan bahwa serigala emas adalah spesies kuno dengan budidaya yang bahkan lebih tinggi dari Raja Harimau Putih Berlian. Diamond White Tiger King yang maha kuasa mengalami cedera internal dalam waktu sesingkat itu, bahkan dengan fakta bahwa keahliannya adalah pertahanannya. King Sui buru-buru menerapkan Ki Kaisar, seni mengejar, dan alat-alat lain yang bisa memerangi lawannya. 9 Hukum Istana. King Sui baru saja menggunakannya ketika serigala emas menerjang ke arahnya dengan kecepatan cahaya. Sebuah kekuatan mistis menyelimutinya dan King Sui bisa merasakan bagaimana rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak dan melompat dengan cepat. Namun, dia masih digesekkan di bahu kirinya, meledak menjadi darah dan daging. Mengerikan sekali. King Sui merasakan teror kekuatannya pada saat itu. Serigala emas terlalu berbahaya, bahkan setelah pengurangan statistiknya, masih tetap sekuat ini. Setelah serangannya yang sukses, serigala emas kembali menyerang King Sui. Transposisi bintang. Kilatan perak. Berdebar. Suara renyah terdengar saat serangan mendarat di atas kepala serigala emas. Serangan King Sui berisi 140 miliar dao kekuatan yang melampaui kemampuan pertahanan apapun. Namun, yang dilakukannya hanyalah membuat serigala emas melolong. Kemampuannya jauh melebihi jumlah dao yang digunakan, dan selain itu, perbedaan dalam budidaya antara King Sui dan serigala emas terlalu drastis. Oleh karena itu, ia tangguh terhadap serangan itu. Transposisi Stellar meniadakan pertahanan tetapi King Sui tidak mendapatkan kemampuan untuk mengatasi Heavenly Dao. Serigala emas tampaknya menjadi marah pada serangan itu. Penggunaan Stellar Transposition telah membuat King Sui merasa sedih. Proses Heavenly Dao bukan sesuatu yang bisa dia ubah, dan karenanya tidak ada cara lain untuk membuat kemajuan. Dia hanya bisa bertujuan untuk meningkatkan budidaya Dao Surgawi untuk memerangi lawannya. Dengan cara ini, bahkan Stellar Transposition akan tumbuh lebih mengerikan dalam kekuasaan. Divine Weapon Flying Sword. King Sui merasakan gelombang ketidakberdayaan pada serigala emas yang mendekat dengan cepat, dan karena kurangnya pilihan yang lebih baik, dia memanggil Divine Weapon, Flying Swords. King Sui yakin dengan pedang terbangnya. Dengan kemunculan dan kecepatannya yang tiba-tiba saat terbang menuju Golden Wolf, ia sepertinya menghisap udara di sekitarnya ke dalam lingkaran cahaya saat ia melonjak ke depan. Mengaum. Kecepatannya terlalu cepat untuk dihindari sepenuhnya. Bahkan ketika serigala emas bergerak keluar dari jalan, pedang terbang berhasil menusuknya, merobek sebagian bulunya. Tetesan darah emas muncul di tempatnya. Darah emas kuno. Mengaum. Tepat saat pedang terbang King Sui kembali, serigala emas mengeluarkan raungan dan angin puyuh emas mengelilinginya. Udara di sekitar mereka tampak bergeser di hadapan senjata ilahi, pedang terbang turun tiba-tiba. Serigala emas kemudian menerjang ke arah pedang terbang, tanduk di kepalanya berbenturan dengan senjata. Ding! Sinar kemasan muncul, sangat terang sehingga seolah-olah menembus ke mata kamu. Pedang terbang disingkirkan dari dampak meskipun King Sui mengendalikannya. Wajahnya berubah pada saat itu. Siapa yang mengira bahwa serigala emas akan memiliki teknik surgawi? Ini terlalu menakutkan. Serigala emas seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Itu bisa membuat segalanya di sekitarnya jatuh dengan cepat, seperti teknik visi surgawi King Sui. Berbicara tentang teknik visi surgawi, King Sui juga menggunakannya dengan tergesa-gesa, mempengaruhi kecepatan serigala emas secara drastis juga. Serigala emas terlalu tajam, tidak hanya kekuatannya yang tak terkalahkan, kecepatannya juga sangat mengancam. Pria tua di sisi yang berlawanan tidak bergerak sedikit pun. Dia memiliki kepercayaan penuh pada serigala emas. Itu tidak akan menghormati serigala emas jika dia memutuskan untuk ikut campur sekarang. Binding Thread Spider. The Dragon Spider menembak jaringnya ke arah serigala emas. Tanpa melirik sekilas, serigala emas menerjang ke arah King Sui. Pengikatan jaring laba-laba tampaknya tidak memengaruhi makhluk itu saat menyeret naga laba-laba. Kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Dragon Spider. Bang! Sejumlah jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Dragon Spider saat ia menembak ke arah serigala emas. Sarang laba-laba seputih salju berjalan menuju serigala emas. Kali ini terhenti dalam langkah-langkahnya, seolah-olah takut pada jaring. Cahaya kemasan di tubuhnya tiba-tiba mengintensifkan dan pusaran air muncul di sekitar tanduknya, mengebor jalan ke jaring. Jaring di dekatnya terkoyak oleh aksi dan menyeberang melalui lubang. The Dragon Spider mengeluarkan rengekan sebelum menembak jaringnya ke arah serigala emas lagi. Mengaum. Seolah marah, itu mengaum dan tubuhnya tumbuh sebesar gunung raksasa. Itu masih berkilauan di emas dan ada aura pembunuh yang memancar dari perawakannya yang sangat besar. Jaring melilit tubuh mereka dan seperti yang ingin mengikat serigala emas, semburan api emas keluar di antara gigi tajam serigala. Cakar tajam merobek jaring saat itu. Sebanyak jaring dari laba-laba naga bukan sarang laba-laba normal kamu, jaring laba-laba tidak dapat menahan serigala emas. Api kemasannya mereduksi jaring menjadi abu, dan cakarnya mampu menembusnya terpisah. Merengek. The Dragon Spider mengeluarkan rengekan lembut.
Pada saat itu, serigala emas sudah menerjang ke arahnya, cakar besarnya siap untuk merobek Dragon Speeder terpisah. Mata King Sui memerah di samping dan dengan perubahan mental, 9 benua gunung muncul. Gunung itu memiliki sekitar 6 miliar dao kekuatan serangan sekarang dan peluang untuk menyerang dengan perisainya. Sayang sekali tingkat kekuatan ini tidak akan menjadi sesuatu yang menjadi perhatian bagi serigala emas. Tubuhnya bertabrakan melawan 9 benua gunung dan mengirim gunung itu ke samping. Setelah itu, tanpa pengurangan kecepatan, itu dibebankan ke Dragon Speeder sekali lagi. Mata King Sui melebar karena marah. Pada saat ini, ketika bantuan tampak terlambat, dia berteriak tanpa sadar, Guardian Fin, selamatkan dia. 2233. King Sui tidak merasa begitu tak berdaya dalam waktu yang lama. Lawannya terlalu luar biasa, memiliki kendali penuh atas pertempuran. Ini adalah pertama kalinya King Sui merasakan perbedaan dalam kemampuan. Dia tidak tahu di wilayah mana serigala emas berada, tetapi itu pasti yang kuat. Itu adalah keberadaan yang mengancam. Banyak hewan penjaga telah ada sejak zaman kuno. Serigala emas ini adalah salah satu dari keberadaan mistis ini, melindungi Golden Yaksa dan membiarkan mereka ada selama ini. Jika bukan karena serigala emas, mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka miliki hari ini. King Sui selalu merasa bahwa kemampuannya layak dan tidak ada banyak orang yang bisa melukainya. Namun, dia sangat meremehkan Dao Surgawi. Sebelum koneksi ilahi, Surgawi Dao tidak memiliki banyak efek, tetapi setelah ranah itu, potensi dan efek yang dimilikinya tampak jelas. Meski begitu, kekuatan seseorang masih menjadi fondasi. Tanpa itu, Dao Surgawi tidak akan bisa banyak membantu. Selain itu, ketika Dao Surgawi menjadi superior, itu secara alami akan memungkinkan kemampuannya untuk meningkat pesat. Kehidupan The Dragon Speeder digantung oleh seutas benang dan King Sui tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat hal itu terjadi tanpa daya. Harapan terakhir mereka dalam menyelamatkan Dragon Speeder adalah Guardian Fin yang misterius. Meskipun King Sui adalah orang yang menanamnya, itu tidak berarti bahwa dia bisa memesannya. Ini adalah kebanggaan Guardian Fin dalam pertanyaan. Meskipun King Sui telah berteriak minta tolong, dia tidak memiliki banyak harapan. Dia kehabisan ide, formasi telah rusak dan dia tidak cukup kuat untuk melawan lawan mereka. Senjata ilahi, pedang terbang, gunung 9 benua, dan transposisi stella semuanya tidak efektif dalam melawan serangannya. Dia telah memikirkan untuk menggunakan Valet Lightning Strike dari Thunderous Beast untuk memblokirnya. Namun, melawan binatang iblis sebesar itu, menonaktifkannya untuk sementara tidak akan banyak membantu. Mereka mungkin bisa memblokirnya sekali tetapi akan ada serangan lain. Selain itu, sudah terlambat untuk memanggil binatang guntur. Diamond White Tiger King mungkin dapat mempertahankan beberapa serangan lagi dari Golden Wolf, meskipun hampir tidak, tapi itu juga sudah terlambat untuk itu sekarang. Jika King Sui tidak bisa menjebak lawan mereka, itu pergi tanpa mengatakan bahwa Dragon Slaying Beast tidak akan bisa melakukannya. Itu tidak cukup cepat dan hanya akan berakhir tersingkir oleh serigala emas. Oleh karena itu, King Sui hanya bisa tanpa daya memanggil Guardian Fin untuk menyelamatkan Dragon Speeder. Sama seperti King Sui menyerah harapan dan menerima bahwa sudah terlambat, ledakan bergema mengguncang tanah. Sebatang rambat setan berwarna merah darah berputar ke arah langit dan menjebak serigala emas, bau logam darah memenuhi udara. Mengaum, merengek. Tidak ada cara untuk membedakan antara lolongan atau raungan tetapi kedengarannya menyedihkan. Serigala emas raksasa itu berjuang keras melawan ikatan, cakar tajamnya mencakar anggur iblis haus darah tanpa henti. Baik taring dan cakar serigala emas diasah, sampai-sampai di mana anggur iblis haus darah yang maha kuasa terluka juga, memuntahkan darah dari luka-lukanya. Ia kemudian menggunakan duri berdarahnya dan menusuk ke dalam kulit kokoh serigala emas sebagai pembalasan. Setelah itu, cabang-cabangnya terus memperbarui dan melilitkan diri di sekitar serigala emas, tanpa ampun mengikat diri di sekitar makhluk itu. Lapisan demi lapisan, seolah-olah itu bisa berlangsung selamanya. Pertumbuhannya cepat dan bahkan serigala emas yang maha kuasa tidak bisa menembus duri tajam itu. Serigala emas sudah tak terkalahkan sebelumnya, tetapi pada saat ini, King Sui berpikir itu tampak tak berdaya. Ini membuat King Sui terdiam. Keberadaan seperti apa yang baru saja dia bangun? Kemampuan apa yang dimilikinya? Daerah apa itu? Di saat terkejut, pertanyaan tentang wilayahnya muncul kembali. Pada akhirnya, itu tergantung pada tahun-tahun setan anggur yang haus darah. King Sui tidak tahu sudah berapa lama hidup. Sudah ada sejak lama di alam Valet Jade Immortal, menyerap ki spiritual, serta harta karun surgawi dan bumi. Selama sentuhan akhir, itu juga menyerap esensi darah yang tak terhitung jumlahnya, berhasil disadarkan. Ledakan kekuatan ini mengejutkan King Sui melampaui kata-kata. Beberapa keberadaan tidak dapat dikategorikan dalam 5 elemen. Mungkinkah ini persis seperti apa Guardian Fin? Setelah merenung selama beberapa waktu, King Sui masih tidak bisa memahaminya dan menyerah sama sekali. Yang dia tahu adalah bahwa anggur iblis haus darah kuat dan menakutkan. Serigala emas yang sangat besar mengeluarkan tangisan yang mengerikan, esensi darah di tubuhnya mengalir dari menit ke menit. Itu sudah dikelilingi oleh tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya dan terikat erat oleh mereka. Semua orang di Istana Raja Laut berada di ujung tanduk. The Guardian Fin terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga bisa mengakhiri binatang penjaga emas yaksa, serigala emas kapan saja. Belum lagi, serigala emas adalah keberadaan yang unggul di domain samudera bintang 9 benua. Pria tua di sisi Golden Yaksa memucat saat melihat itu.
Dia bisa tahu bahwa wali mereka menghadapi kehancurannya. Mustahil untuk memohon agar serigala emas selamat dari musuhnya. Mereka selanjutnya akan dimusnahkan ketika serigala emas terbunuh. Dengan niat melarikan diri selagi bisa, mereka mulai mundur perlahan. Namun, tepat ketika mereka berbalik, tanaman merambat iblis haus darah muncul dari tanah seperti sebelumnya, bergegas ke atas ke arah langit dan menjebak Golden Yaksa. Mereka adalah orang-orang terkuat dari klan Garnisun. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Kombinasi jeritan dan lolongan berlanjut selama 1 jam sebelum menghilang sama sekali. Tanaman merambat iblis menghilang bersama mereka, hanya menyisakan tanaman merambat haus darah haus yang tidak sebesar di Istana Raja Laut. Terima kasih kami yang tulus untuk Wali Anggur. King Sui dan para wanita membungkuk. Setelah itu, semua orang di Istana Raja Laut mengucapkan terima kasih juga, tidak dapat tenang dari kegembiraan dan kebanggaan. Ini adalah tempat berlindung mereka, tempat teraman bagi mereka untuk berada dalam cara hidup yang berbahaya di benua utama. Tidak pernah ada jaminan untuk hidup mereka. Namun sekarang, Istana Raja Laut akan menjadi tanah yang murni. Kebangkitannya ditakdirkan. Tanaman merambat iblis yang haus darah tidak merespons, tetap diam seolah tertidur. Itu adalah jenis anggur sehingga tidak akan merasa kesepian. Kesadarannya bisa melayang sangat jauh di Ocean Domain ini. Klan Emas Yaksa selesai. Sejak kematian Serigala Emas, nasib Golden Yaksa telah lama diputuskan. Namun, tidak hanya ada cabang Golden Yaksa di dalam domain benua bintang benua, sehingga mereka tidak akan berkurang menjadi kepunahan. Namun, di antara 4 klan besar, mereka mungkin dimusnahkan. Tanpa Golden Wolf, Golden Yaksa bahkan tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri dari Istana Naga Perak karena yang terakhir juga memiliki Beast Guardian yang hebat. Penjaga adalah yang terpenting bagi suatu klan. Itu asuransi mereka. Alasan mengapa klan besar bisa bertahan lama adalah karena keberadaan Guardian mereka. Bahkan jika generasi keturunan mereka memudar, memiliki Guardian akan memungkinkan mereka untuk hidup dengan damai. Setelah wali mereka pergi, musuh akan menyerang mereka tanpa menahan diri. King Sui merasa yakin di sini. Setelah ini, mereka akan memperluas dan memperkuat kekuatan mereka sendiri sebelum memasuki domain samudera bintang benua-benua. Kekuatan Istana Raja Laut meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi mereka masih membutuhkan waktu. Pembentukan kekuatan besar membutuhkan kerja keras dari generasi keturunan dan akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk mencapainya. King Sui mengucapkan selamat berpisah pada Guardian Fin dan kembali ke Imperial Cuisine Hall bersama para wanita lainnya. Ketika berita tentang penghapusan Istana Raja Laut dari binatang penjaga emas Yaksa, banyak orang lain berkumpul segera setelah dia kembali. Bahkan kisah kebangkitannya tentang Guardian Fin menjadi dikenal luas. Membangkitkan pohon anggur Guardian mirip dengan menanamnya. Di masa depan, terornya akan mencerminkan King Sui sebagai sosok yang harus ditakuti. Untuk dapat membangkitkan tingkat Guardian seperti itu hanya bisa berarti bahwa esensi darah mereka juga sangat kuat. Bagaimanapun, itu adalah elemen yang paling penting untuk membangkitkan seorang Guardian. Tidak ada hal lain yang perlu dikatakan tentang esensi darah King Sui dalam kasus ini. 2234. Imperial Cuisine Hall telah tumbuh lebih besar sekarang dengan masuknya orang-orang baru. Ada beberapa yang datang dari Istana Abadi Tai, dan bahkan Bei Wang Liefeng ada di sana. Golden Yaksa bersekutu dengan Gerbang Iblis. Kemenangan King Sui setara dengan menghancurkan anggota Gerbang Setan. Tidak masalah apakah Gerbang Iblis atau Golden Yaksa adalah anggota badan utama. Either way, itu adalah kerugian besar bagi Gerbang Iblis dan Istana Abadi 5 Harimau. Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai lebih dari senang mendengar berita itu. Musuh-musuh itu adalah Nemea lama milik mereka dan wajar saja bagi mereka untuk bahagia ketika musuh-musuh ini dilemahkan. Dewa Pertempuran Emas menyarankan King Sui untuk mengambil alih Istana Ilahi sekali lagi tetapi King Sui menolak. Sebagai gantinya, dia bertanya, Penatua, apakah ada sesuatu yang disebut 9 benua Istana Ilahi? Dewa Pertempuran Emas terdiam. King Sui telah mengajukan pertanyaan ketika tidak ada orang lain di sekitar. Iya, itu keberadaan yang unggul. Jika kamu pernah bertemu mereka suatu hari, kamu harus memikirkan cara untuk bergabung dengan Istana Ilahi benua-benua. Pertempuran Emas Dewa memberikan jawaban langsung. Bukankah Istana Ilahi melampaui Istana Ilahi benua-benua? Apakah itu penting untuk bergabung dengan 9 benua Istana Ilahi? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Pertempuran Emas membiarkan tawa pahit menyelinap dan berkata, 9 benua Istana Ilahi adalah eksistensi terkuat di antara semua Istana Ilahi. Sementara itu tidak memberikan banyak penegasan, Istana Ilahi manapun akan merasakan rasa memiliki dengan Istana Ilahi benua-benua. Ini adalah markas semua Istana Ilahi. Tempat suci, keberadaan terkuat yang melampaui tahun-tahun aku dalam banyak. Telah diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hampir mustahil untuk melampaui Istana Ilahi benua-benua. Petik 2. King Sui mengerti sekarang. Keberadaan 9 benua Istana Ilahi itu nyata dan itu adalah puncak piramida emas. Selain Istana Divine 9 benua, ada banyak lainnya dengan 9 benua sebagai bagian dari label mereka. Pasti akan ada kesempatan baginya untuk bertemu mereka. Mendorong pemikiran tentang istana ke samping, King Sui memfokuskan energinya pada penguatan dirinya lagi serta Istana Ilahi. Bei Wang Fan tersenyum pada King Sui dan berkata, tidak buruk. King Sui terkekeh dan bertanya, apakah kamu sangat merindukanku setelah hanya beberapa hari? Bei Wang Liefeng memperhatikan ketika senyum putrinya dipenuhi dengan rasa malu dan jengkel.
Pemandangan itu membuat hatinya membengkak lega dan bahagia. Bagaimanapun, dia telah mengkhawatirkan putrinya selama bertahun-tahun. Wajah Bei Huangfan memerah padam ketika dia melihat senyum ayahnya. Ayah mertua, ini adalah hadiah kecil dari menantu kamu. Aku harap kamu akan menemukannya sesuai dengan keinginan kamu. King Sui menyajikan berbagai item, yang beberapa di antaranya adalah jenis alkohol. Kamu brengsek. Bei Huangfan ingin mencekik King Sui. Hahaha, baiklah, aku akan menerimanya. Kamu harus merawat Vaner dengan baik. Bei Huang Liefeng merespons dengan gembira. Ayah, Bei Huangfan balas dengan campuran kesal dan cemas. Yang lain tersenyum ketika mereka mengawasinya, sebelum beralih ke King Sui. Kau baru saja menemukan tanda untuk Dewi Kaisar Utara. Bei Huangfan adalah wanita paling cantik, Dewi Domain Kaisar Utara. Aku tidak menerima apa-apa, jadi tidak masalah apa yang kamu katakan, Bei Huangfan membentak dengan marah sebelum berbalik dan berjalan pergi. King Sui tidak tahu apakah dia benar-benar marah atau hanya malu. Pada saat ini, Bei Huang Liefeng tertawa kecil dan berkata, berhenti berdiri di sana dan bujuk dia. King Sui menggaruk kepalanya dan menjawab, baiklah, aku akan pergi sekarang. Bei Huangfan sendirian di halaman belakang, tidak memberitahu siapapun tentang King Sui yang brengsek. Kipas-kipas kecil, kamu menjadi semakin seperti seorang wanita yang lembut. Di sini, biarkan suamimu membujukmu, King Sui berbicara tanpa malu. Menjijikkan, pergi. Bei Huangfan menatap King Sui. Semangat yang melimpah dan struktur batu giok dengan rahmat tak terbatas. Bahunya halus seperti pisau dan pinggang ramping. Kulit kamu adil dan halus, lembut dan gagah. Betapa aku berharap bisa menyentuh. King Sui menggosok tangannya bersamaan saat dia melihat Bei Huangfan. Ah, pergilah ke neraka. Aku akan menggigitmu sampai mati. Bei Huangfan menerjang maju dan meraih lengan King Sui sebelum menggigitnya dengan kasar. Dia sangat marah oleh King Sui tetapi pada akhirnya tidak bisa menang melawannya. Bahkan kepribadiannya semakin tunduk di depannya. Ah! King Sui berteriak tetapi tidak bergerak karena takut melukai gigi Bei Huangfan. Lengannya ditarik ke depan Bei Huangfan untuk digigit, dan sekarang mereka lebih dekat satu sama lain daripada sebelumnya. Secara alami, matanya terpapar ke area goyang berkat jarak yang dekat. King Sui memukul bibirnya, lalu aku akan menggigitmu juga. Dia menerjang maju dan menggigit dada Bei Huangfan setelah kata-katanya. King Sui tidak kuat dalam bertindak. Itu hanya sedikit menggigit, meninggalkan Bei Huangfan tertegun. Seolah tersambar petir, dia melompat ke samping dengan tubuhnya yang gemetaran. Dia tidak memiliki reaksi sebesar itu ketika King Sui menyentuhnya sebelumnya, tetapi dia menatap King Sui yang tidak bergerak kali ini. Air mata mulai mengalir di matanya yang indah sebelum mengalir. Dia berbalik dan berjalan pergi. King Sui panik, bergegas maju untuk memeluknya, dengan cepat berkata, maafkan aku. Hubungan apa yang kamu miliki denganku? Untuk apa kamu menerima aku? Suara Bei Huangfan dingin, sama seperti pertama kali mereka bertemu. King Sui tahu bahwa dia sudah berlebihan saat ini. Dia bisa merasakan jarak yang meningkat di antara mereka. Bahkan dengan dia dipelukannya, dia tidak merasa seperti dia bisa mendapatkannya kembali. Dia tidak pernah terlalu gelisah dengan godaan King Sui. Dia bahkan telah melihat King Sui sebagai calon suaminya, tetapi bahkan sebagai calon suami, dia tidak memiliki hak untuk menjadi serampangan ini dengannya. Bahkan jika mereka sudah menikah, dia harus mempertimbangkan perasaannya. Dia benar-benar tidak sopan padanya. Untuk apa dia membawanya? Bei Huangfan terasa dingin, seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Dia kesal dan sedih, bukan karena King Sui telah mengabaikan perasaannya tetapi sikapnya terhadap King Sui. King Sui, aku harus sendirian. Suara tanpa emosinya membuatnya tak berdaya. Tiba-tiba dia menjadi jengkel, seolah-olah dia baru saja kehilangan sesuatu yang penting. Tante Lingyan telah pergi. Ini adalah fakta yang tidak pernah benar-benar dilupakannya. Sekarang sepertinya dia akan kehilangan Bei Huangfan juga. Dia akan kehilangan wanita yang dia tidak punya kesempatan untuk memanggilnya. Jepret. Suara renyah terdengar, seolah-olah sesuatu dalam tubuhnya telah rusak. Aliran darah segar mengalir dari sudut bibir King Sui. Dunia di depannya tampak begitu jelas tiba-tiba, seperti pencerahan. Perasaan, hubungan, dan segala sesuatu yang lain, ia sadari, hanyalah masalah yang dibawa orang kepada diri mereka sendiri. Bei Huangfan memperhatikan pria di depannya, orang yang dia tidak yakin dengan perasaannya. Dia menyaksikan tanpa bergerak ketika dia berdiri di sana dengan darah segar mengalir di bibirnya dan jantungnya sakit. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia mencintai pria ini. Mendengar itu, sebuah gua terbuka di belakangnya. Terobosan. Dia benar-benar telah menerobos. Memang benar bahwa dia menyadari cinta ini tidak sebesar yang dia harapkan dan merasakannya menyelinap melewati jari-jarinya. Apakah itu akan hilang pada akhirnya? Dia masih mengalami cinta dan menembus wilayahnya saat ini, mencapai gua alam. Dia berada di Half Step of Cave Realm sebelumnya, dan sekarang dia akhirnya mencapai Realm Cave. Pembukaan gua adalah bukti dari hal itu. Mulut kedua semakin jelas meskipun bagian dalamnya masih kabur. Setelah formasi, sebuah gua lain muncul di belakangnya, di sisi lain Bei Huangfan. Bei Huangfan berdiri di sana ketika dia menatap King Sui, seolah-olah dia mendapatkan pencerahan juga. Kenangan tentang waktu mereka bersama membanjiri pikirannya dan dia menyadari betapa indahnya kenangan itu. Sayang sekali dia tidak merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Pada saat itu, hatinya terasa seperti baru saja kehilangan sesuatu.
AST 2235 Gua Emas King Sui, kekuatan tumbuh pesat. Gua ganda, untuk mencapai 2 gua saat dia mencapai terobosan. Ini adalah bakat yang diberkati oleh surga. Namun, setelah itu, sebuah gua lain muncul di belakang Bei Huangfan. Untuk mencapai 3 gua pada terobosan pertama. Tidak ada terobosan lebih lanjut. Itu berhenti di 3 gua. Bei Huangfan menatap King Sui, tatapannya penuh dengan perjuangan dan kemudian dia berbalik untuk pergi. Saat Bei Huangfan perlahan-lahan pergi dan sosoknya yang cantik pergi ke kejauhan, darah segar sekali lagi mengalir keluar dari sudut bibir King Sui. Namun, pada saat ini, sebuah pusaran muncul di belakangnya. Alis King Sui berkerut seolah-olah dia berusaha untuk menanggung rasa sakit yang hebat ini. Awan gelap tiba-tiba memenuhi langit. Bahkan ada beberapa awan ungu di antara mereka, menutupi seluruh langit. Ledakan. Sebuah petir menyambar ke arah King Sui. King Sui tidak berpikir bahwa memahami hubungan ini akan memberinya kesengsaraan. Apakah ini keuntungan dari pengalaman seseorang? Mengapa dia merasa bahwa harga yang dia bayar untuk pengalaman ini terlalu besar? Sebuah petir menyambar King Sui. Dia tidak bergerak, tetapi pusaran di belakangnya semakin kuat, seolah ingin menyedot dunia di sekitarnya. Bum-bum. Baut petir yang padat terus mendarat, dan hanya petir putih salju yang bisa dilihat di langit. Zizi. Sebuah sambaran petir menyambar. King Sui menggigil, tapi hatinya yang sakit. Seolah-olah dia telah melihat Tan Tai Lingyan ketika dia pergi. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya, berpikir bahwa dia belum bisa menekan darah Raja Iblis yang kuat di tubuhnya. Tubuhnya sakit dan beberapa petir ungu besar mendarat di tubuh King Sui. King Sui sangat kesakitan sehingga rasanya seolah-olah tubuhnya akan hancur. Seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Dia mengeluarkan suara keras ke langit, seolah ingin melepaskan perasaan tertekan dan menjengkelkan di tubuhnya sepenuhnya. Saat dia berteriak, pusaran di belakangnya perlahan menjadi gua. Yang paling penting, warnanya emas pudar, tapi itu adalah gua. Bum-bum. Petir sekali lagi muncul di langit. Pada saat ini, pusaran besar muncul di gua emas, menghisap semua kilatan liar di langit. Ini belum semuanya. King Sui juga menemukan hal aneh. The Thunder Rose Beast ada di gua ini. Sejenak, King Sui tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Petir di langit terus jatuh, tetapi gua emas itu seperti lubang tanpa dasar, menarik semua baut petir tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Gua emas yang samar menjadi kental dan berkilau. Itu tidak seperti gua lainnya. Paling tidak, itu berbeda dari gua Bei Huangfan dari sebelumnya, serta gua Golden Yaksa. King Sui merasa bahwa kekuatan fisiknya juga meningkat. Itu tidak meningkat pada kecepatan yang sangat cepat, tetapi juga tidak lambat. Ini diberikan kepadanya oleh kilat yang menimpanya. Beberapa gua pertama yang muncul di Cave Realm sangat penting. Kebanyakan orang akan mendapatkan satu ketika mereka mencapai ranah ini, dan para jenius mungkin mendapatkan 2. Bahkan para jenius yang sangat kuat hanya akan memiliki 2. Memiliki 3 anak sudah menjadi penentang surga dan setan. Hanya di legenda ada orang yang mendapatkan 4, tapi mungkin tidak banyak orang yang melihat seseorang yang telah mencapai ini. Perlahan, bersama dengan kilat, gua emas King Sui stabil. Gua ini berada tepat di belakang King Sui, tidak seperti bagaimana orang lain yang berada di atas bahu kiri atau kanan mereka. Gua King Sui muncul tepat di belakangnya, dan terlihat sangat berbeda juga. Mengaum-mengaum. Kekuatan binatang guntur di gua itu tiba-tiba tumbuh dengan pesat ketika berkilau dalam cahaya ungu, memiliki penampilan yang mencolok. The Thunder Rose Beast adalah Divine Beast yang mengendalikan petir, tapi itu tidak bisa menemukan kekayaan yang cocok dan karenanya, tidak menjadi lebih kuat selama ini. The Thunder Rose Beast adalah Divine Beast tipe kontrol. King Sui tidak tahu apa perubahan yang terjadi pada Thunder Rose Beast, tapi sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Awan gelap dan awan ungu di langit terus turun, dan gua emas tidak lagi mengisap mereka. Karena itu, mereka semua mendarat di King Sui. Meskipun begitu tubuh King Sui sangat kuat, dia menggerakkan giginya dan bertahan. Namun, seolah-olah tidak ada ujung petir di langit dan King Sui mulai panik. King Sui tidak bisa menahannya lebih jauh, dan sekali lagi mengeluarkan suara keras. Rambutnya melayang, urat hijau di tubuhnya muncul. Otot-ototnya, yang lebih keras dari baja, tegang dengan kuat. King Sui terus menerima baut petir yang tak terhitung jumlahnya yang menimpanya. Gua. Kali ini, sebuah gua muncul di bahu kiri King Sui. Itu tampak sangat buram, tetapi dia yakin bahwa ini adalah gua yang kedua. Secara bertahap, gua ini terbentuk dan tampak seperti gua orang lain. Itu tidak menarik petir juga. Mulut King Sui penuh dengan darah dan pikiran melintas padanya. Dia dengan cepat mengambil pil Evasion Tribulation dan mengambil satu. Seketika, dia bisa merasakan perubahan misterius melalui tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya adalah seorang konduktor. Tidak ada perubahan pada petir di langit, tetapi ketika mereka mengenai tubuhnya, 80% dari mereka dilakukan. Ini membuat King Sui merasa sedikit lebih baik. Gua kedua terbentuk, dan kilat di langit berkurang setengahnya. Ini membuat King Sui menghela nafas lega. Dia merasakan bahwa kekuatannya telah tumbuh banyak dan saat ini, tubuhnya sangat kuat. Dia telah mencapai terobosan besar di wilayahnya dan semakin kuat juga. Dengan itu, kemampuannya untuk menahan kilat di langit juga tumbuh. Terlebih lagi, dengan pil Tribulation Evasion yang dia minum, akan jauh lebih mudah baginya untuk bersiap melawan kesusahan berikutnya. Gua ketiga juga secara bertahap muncul.
King Sui meliriknya dan menghela napas lega. Dia puas hanya untuk gua ketiga muncul. Dia tidak merasa bahwa dia adalah orang yang memiliki bakat besar, namun memang benar bahwa dia memiliki beberapa harta dan itu dapat dihitung sebagai bagian dari bakatnya juga. Secara keseluruhan, dia sudah merasa sangat puas untuk memiliki gua ketiga muncul, mengingat terobosan pertama Bei Huang Fan juga membawa 3 gua. Memiliki 3 gua sudah sangat menakutkan. Untuk memiliki 3 gua muncul pada terobosan pertama sudah merupakan pencapaian terbaik yang saat ini diketahui, mungkin dengan pengecualian prajurit legendaris dalam mitos. Banyak ahli top saat ini hanya memiliki 2 dari mereka saat itu. Petir di langit berkurang secara bertahap, dan bentuk samar dari gua keempat tiba-tiba muncul di belakang King Sui pada akhirnya. Itu sangat pingsan, dan orang tidak akan bisa tahu jika mereka tidak melihat dari dekat. Jika mereka melakukannya, mereka akan dapat melihat bayangan samar gua. King Sui sekarang dalam kondisi yang sangat buruk. Dia dipenuhi luka dan sangat kesakitan, tetapi sebaliknya, dia merasa sangat bahagia dan gelisah. Dia sekarang telah mencapai rilem gua, dan bahkan 2 gua legendaris keempat telah muncul untuknya, meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan jumlah yang ekstrim. Setelah mencapai alam koneksi ilahi, kecakapan menyerangnya telah meningkat banyak. Saat ini, kecakapan menyerang tubuh fisik King Sui adalah 22 miliar Dao Force. Kekuatan King Sui saat ini adalah 22 miliar Dao Force. Dia memiliki pertahanan 220 miliar Dao Force. Pagoda harta karun surgawi akan meningkatkan 20% dari pertahanannya dan dengan demikian, pertahanan King Sui telah mencapai 264 miliar kekuatan Dao. Pagoda harta karun nasib surgawi dan pagoda nasib surgawi nasib akan meningkatkan kemampuannya untuk memblokir serangan oleh 22 miliar angkatan Dao. Itu seperti King Sui sekarang memiliki pertahanan sekitar 280 miliar angkatan Dao. Divine Weapon Flying Sword dari King Sui dapat menangkis 3,2 miliar Dao Force tambahan, dan meningkatkan pertahanannya sebesar 3,2 miliar Dao Force. Pertahanan King Sui saat ini telah mencapai sekitar 290 miliar kekuatan Dao. Ini membuat kekuatan King Sui meningkat pesat. Itu terlalu banyak. Yang paling penting, dia telah mencapai gua alam. Karena ini sangat menakutkan. Hanya bisa mencapai alam koneksi ilahi itu sangat menakutkan. Banyak jenius tidak pernah bisa benar-benar melangkah ke gerbang Dao surgawi di seluruh hidup mereka. King Sui berlumuran darah sekarang. Dan kemudian dia menyadari, ada juga binatang iblis yang muncul di 2 gua lainnya. Saat ini, King Sui tidak tahu apakah mereka adalah binatang iblis yang nyata atau hanya roh mereka. Itu adalah Diamond White Tiger King dan Dragon Slaying Beast. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal untuk melihatnya dan menyadari bahwa binatang iblis masih ada di sana. Ini berarti bahwa orang-orang di gua-gua adalah untaian roh atau kesadaran mereka. Dia tidak tahu apa artinya ini. Bagaimanapun, dia masih mencoba mencari tahu gua alam. Terima kasih sudah subscribe Penatua.